Tyrant mulai tertawa. Dia tahu bahwa tidak akan ada kedamaian dimanapun Jiang Chen pergi. Void Triangular Domain ditakdirkan menjadi salah satu batu loncatan Jiang Chen. Dan King menghela nafas di satu sisi. Dia tidak bisa menyangkal aura bawaan seorang raja dari Jiang Chen. Itu seperti dia diberkahi dengan sikap sombong dan mengesankan saat dia lahir. Jiang Chen adalah orang yang memiliki keberuntungan luar biasa. Dia akan mendapatkan pertemuan yang beruntung dan tak terduga kemanapun dia pergi. Karena itu, keberuntungannya juga yang membuat domain ini kacau balau. Dia telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Besok, mereka akan pergi ke pusat perdagangan Dark Shadow City untuk menjalani beberapa transaksi. Ini akan membuat mereka terlihat seperti pedagang manusia biasa. Itu tidak akan menimbulkan kecurigaan dari orang-orang generasi ke-8 pada saat mereka pergi ke King City. Menurut jadwal biasa, para ahli dari 8 keluarga seharusnya sudah tiba sekarang. Tapi mereka tidak akan pernah muncul di kota kecil dan tidak penting mengingat status bergengsi mereka, lorong pribadi mereka hanya akan terhubung ke kota raja. Keesokan harinya, mereka berempat keluar dari penginapan menuju wilayah tengah kota. Dalam perjalanan, mereka telah mendengar beberapa percakapan yang berhubungan dengan Jiang Chen. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang itu? Manusia naga itu menghilang setelah melakukan kejahatan itu. Saya pikir dia terlalu takut untuk keluar sekarang. Bagaimanapun, pangeran ketiga akan segera menangani manusia naga itu secara pribadi. Ya, saya punya. Berita telah menyebar dari kota raja. Pangeran ketiga adalah seorang jenius yang luar biasa dari generasi ke-8. Dia telah maju ke orang suci kecil kelas 8 pada usia 30 tahun lebih. Dia sangat marah ketika diberitahu tentang kejadian yang berhubungan dengan manusia naga. Dia telah memutuskan untuk menyingkirkan manusia naga itu sendiri. Apakah begitu? Tapi tidak ada yang akan berubah jika manusia naga tidak muncul. Pangeran ketiga bukanlah orang biasa. Maksud dari manusia naga itu sangat jelas. Alasan dia mengosongkan semua kubah prefektur adalah karena True Meta Stone. Namun, tidak ada yang tahu mengapa dia membunuh para pangeran dari keluarga kaya dan bagaimana pangeran muda kaya ini menyinggung perasaannya. Jadi manusia naga pasti menargetkan para pangeran ini. Pangeran ketiga telah mengumpulkan para pangeran dari berbagai kota untuk berdiskusi tentang manusia naga. Seluruh Dark Shadow City dipenuhi dengan percakapan tentang pertemuan pangeran ketiga. Orang harus tahu bahwa tindakan cepat pangeran ketiga mewakili kehendak King City. Dengan kata lain, mereka akan mengejar naga itu sampai mereka menemukannya dan membunuhnya. Tahukah kamu di mana pertemuan pangeran ketiga dan para pangeran itu akan diadakan? Ini sudah diumumkan. Saya pikir itu akan berada di Gunung Naga Hitam. Itu tidak terlalu jauh dari Dark Shadow City. Jaraknya hanya beberapa ribu mil. Alasan lokasi pertemuan diumumkan adalah untuk memikat manusia naga ke sana. Sepertinya tempat itu sudah dijaga ketat oleh banyak ahli. Manusia naga pasti akan mati jika dia memilih untuk muncul di sana. Anda salah. Kamu harus tahu bahwa pangeran ketiga itu sombong. Dia tidak akan membiarkan ahli lain mengatur penyergapan di tempat itu. Selain itu, para pangeran muda itu kebanyakan jenius, yang membuat mereka bangga juga. Ini adalah konflik antara mereka dan manusia naga. Mereka pasti ingin menangani masalah mereka sendiri. Juga, itu akan menodai reputasi pangeran ketiga jika dia membutuhkan beberapa ahli untuk menangani manusia naga. Saya setuju. Semua orang tahu betapa bangga pangeran ketiga. Dia adalah keturunan kekaisaran sejati. Garis darah unik dari generasi ke-8 mengalir di tubuhnya. Karena dia telah memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi, dia tidak akan membutuhkan bantuan eksternal. Para pangeran yang diundang hanyalah umpan. Meski menjadi umpan, mereka masih bersedia berpartisipasi dalam pertemuan yang disebut ini. Ini karena mereka bisa berhubungan dengan pangeran ketiga. Siapa yang cukup bodoh untuk melewatkan kesempatan ini? Selain itu, mereka tidak perlu takut pada manusia naga dengan pangeran ketiga di sana. Percakapan ini terjadi di mana-mana di kota. Sulit bagi mereka berempat untuk tidak mendengarnya. Hehe, Chen kecil, sepertinya masalah ini menjadi sangat menarik. Saya ingin tahu apakah Anda akan menyerang kali ini. Tyrant tersenyum. Chen pangeran kekaisaran King City tidak seperti musuh sebelumnya yang kau hadapi. Mereka memiliki teknik dan keterampilan yang lebih kuat. Akan terlalu berbahaya untuk pergi ke sana mengingat fakta bahwa pangeran ketiga adalah orang suci kecil kelas 8. Dan King berkata dengan nada prihatin. Meskipun benar bahwa Jiang Chen dapat melenyapkan orang suci kecil kelas ke-7 dengan mudah ketika dia hanya orang suci kecil kelas 3, itu juga benar bahwa dia akan menghadapi kesulitan saat bertarung melawan orang suci kecil kelas 8 yang luar biasa. Pangeran ketiga adalah orang suci kecil dengan bakat luar biasa. Dia pasti memiliki semacam kartu truf. Jadi, dia bukanlah musuh yang mudah bagi Jiang Chen. Jika orang suci kelas 8 kecil yang akan saya hadapi adalah seorang jenius dari 8 keluarga, saya pasti tidak akan berhasil. Tapi saya pasti akan berhasil jika saya menghadapi kejeniusan generasi ke-8. Saya tidak takut pada salah satu dari mereka. Jiang Chen tersenyum. Chen jangan meremehkan orang-orang dari generasi ke-8. Kejeniusan mereka relatif setara dengan para jenius di Tanah Suci. Mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Dan King berkata, apa yang kamu katakan itu benar tapi aku memiliki skill yang dapat menekan kekuatan mereka secara efektif. Keterampilan yang mereka gunakan terhubung ke kekuatan gelap. Apiku, api guntur sejati adalah kutukan kekuatan gelap. Dia pasti tidak akan bisa mengerahkan kekuatan penuhnya bahkan jika dia adalah Saint kecil kelas 8. Jiang Chen berkata dengan nada santai. Dia telah membuktikan kelemahan kekuatan gelap di pertempuran sebelumnya. Dia mulai tertarik pada pangeran ketiga. Saudara Chen, apakah kamu akan keluar lagi? Yan Chenyu bertanya. Tentu saja, para pangeran itu tidak membuatku merasa nyaman. Aku hanya perlu menghapusnya dari dunia ini. Jika saya dapat menahan sandera pangeran ketiga, itu memungkinkan lebih banyak pilihan untuk rencana masa depan saya. Jiang Chen mengangkat bahu. Ini adalah kesempatan yang datang mengetuk pintunya, bagaimana dia bisa melewatkannya. Tapi, bagaimana jika ada penyergapan di Gunung Naga Hitam? Dan King masih mengkhawatirkannya meskipun mengetahui bahwa pangeran ketiga adalah orang yang sangat sombong. Jangan khawatir, bentuk manusia nagaku memungkinkanku untuk melarikan diri bahkan jika aku bertemu dengan orang suci kecil kelas 9. Jika benar-benar ada penyergapan, yang perlu saya lakukan hanyalah melarikan diri dan saya yakin identitas asli saya tidak akan ditemukan.
Jiang Chen berkata, dia tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang pasti akan kalah atau melakukan tugas yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian, Jiang Chen menyela pada seorang kultivator gelap yang berada di tengah percakapan sambil tersenyum. Hai, saudaraku, tahukah kamu kapan pangeran ketiga akan mulai mengundang para pangeran dari berbagai kota ke Gunung Naga Hitam? Kupikir seharusnya besok, tapi kurasa manusia naga itu pasti tidak akan muncul. Dia harus tahu betapa kuatnya pangeran ketiga. Dia akan langsung mati jika pergi ke sana. Kultivator gelap menjawab dengan bangga, terdengar seolah-olah dia adalah pangeran ketiga. Tentu saja, semua orang tahu betapa ilahi pangeran ketiga itu. Manusia naga pasti akan dikalahkan dan dilenyapkan. Jiang Chen tersenyum dan menjawab dengan bangga untuk menunjukkan betapa dia mengagumi kekuatan pangeran ketiga. Setelah beberapa saat, mereka berempat melanjutkan ke pusat perdagangan terbesar di kota bayangan gelap. Banyak pil telah ditukar dengan True Metaseton. Tapi jumlah True Metaseton ini tidak seberapa dibandingkan dengan 200 juta batu Jiang Chen. Sementara mereka bertingkah seperti pedagang biasa di tengah kerumunan, orang-orang dari generasi kegelapan sedang mencari tanda-tanda dari manusia naga. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa manusia naga itu ada di samping mereka. Di hari kedua, Gunung Naga Hitam akan menjadi pusat atraksi. Pangeran ketiga telah memberi perintah bahwa tidak ada yang diizinkan untuk mendekati Gunung Naga Hitam kecuali para pangeran muda yang bersedia bertarung melawan manusia naga. Banyak orang memperhatikan gunung itu. Mereka melihat pangeran muda dari keluarga kaya yang berbeda terbang menuju gunung satu demi satu. Gunung Naga Hitam membentang beberapa ratus mil. Itu tampak seperti bentuk naga hitam besar dari jauh. Naik turunnya puncak memberi seseorang semacam tekanan kuat. Wilayah tengah gunung adalah dataran tinggi yang datar. Itu bukanlah dataran tinggi buatan manusia, tapi tanah buatan alami, yang dianggap sebagai hasil karya alam. Saat ini, hari telah cerah. Itu karena energi elemen cahaya. Puluhan meja ditempatkan di dataran tinggi yang datar ini. Tabel ini dibuat dari True Metastone bermutu tinggi. Ini bukan untuk menunjukkan seberapa banyak kekayaan yang dimiliki generasi kegelapan, tapi seberapa banyak batu-batu ini. Mejanya diduduki oleh banyak orang. Masing-masing dari mereka adalah seorang pangeran muda dengan pakaian mewah dan sangat sombong. Mereka secara alami akan menghadiri pertemuan jika mereka diundang secara pribadi oleh pangeran ketiga, terlepas dari apakah manusia naga akan muncul di sini atau tidak. Pangeran-pangeran ini berasal dari berbagai kota, di seluruh wilayah. Mereka adalah kelompok bergengsi dari generasi kegelapan. Semuanya jenius berbakat dan beberapa dari mereka adalah elit-elit. Ada meja lain yang ditempatkan di depan. Itu adalah kursi kehormatan, tapi masih kosong. Pangeran ketiga belum datang. Sekitar 15 pangeran telah tiba di tempat tersebut, meskipun kebanyakan dari mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Beberapa saat kemudian, jumlah pangeran meningkat menjadi sekitar 30. Semua kursi telah terisi. Ada beberapa pangeran luar biasa di antara kelompok ini. Ada 2 orang suci kecil tingkat ke-7, 4 hingga 5 orang suci kecil tingkat 6. Sisanya sebagian besar adalah orang suci kecil di bawah kelas 6. Karena garis keturunan unik dari generasi kegelapan dan kondisi alam yang sangat menguntungkan untuk kultivasi mereka, banyak jenius yang dihasilkan. Kemampuan mereka dapat dibandingkan dengan jenius luar biasa dari 8 keluarga. Jika bukan karena pembatasan domain, keseluruhan kekuatan generasi kegelapan tidak akan lebih lemah dari 8 keluarga manapun. Tuan-tuan, apakah menurutmu manusia naga itu akan muncul? Seorang pangeran Sein kecil kelas 5 bertanya. Kultivasinya sama dengan Dark Liu Yun. Saya kira dia tidak akan berani. Meskipun dia cukup kuat untuk membunuh seorang Sein kecil kelas ke-7, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan pangeran ketiga, seorang suci kelas 8 kecil yang sangat kuat. Selain itu, apakah Anda memperhatikan bahwa manusia naga hanya pergi ke Dark Mulberry dan 2 kota tetangga lainnya? Ketiga kota ini dianggap sebagai kota terlemah dari generasi kegelapan kita. Pakar tingkat tertinggi yang mereka miliki hanya orang suci kelas ke-7. Adapun kota-kota yang dijaga oleh orang suci kecil kelas 8, tidak ada insiden yang dilaporkan di sana. Apa alasan di balik ini? Itu karena Dragonman tidak cukup mampu untuk melawan Sein minor kelas 8. Jadi, jika manusia naga muncul hari ini, kita akan dapat menyingkirkan masalah ini untuk selamanya. Betul sekali. Pangeran ketiga akan segera datang. Ini pertemuan yang langka. Apakah manusia naga itu datang atau tidak, hal terpenting di sini adalah kesempatan untuk bertemu pangeran ketiga. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk membangun hubungan dengannya, yang tentunya akan memberi kita banyak keuntungan di masa depan. Ayo, saudara-saudara, kami tidak akan selalu mengadakan pertemuan seperti ini. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk minum beberapa cangkir sebelum pangeran ketiga tiba. Saya telah membawa serta koleksi anggur antik saya untuk dibagikan dengan sesama saudara. Seorang pria melambaikan tangannya. Sedetik kemudian, piala yang terbuat dari True Metastone bermutu tinggi ditempatkan di setiap meja. Kemudian, pot anggur yang lembut terlihat mengambang di udara saat mengisi piala di setiap meja. Tuan-tuan, dengan senang hati, pangeran memimpin mereka setelah berputar-putar di semua kursi. Ini memang anggur yang enak. Pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar di atas mereka. Para pangeran yang akan meneguk anggur mereka mengangkat kepala mereka. Mereka melihat manusia naga yang diterangi dengan cahaya merah darah muncul entah dari mana. Terlepas dari jumlah mereka, tidak ada yang memperhatikan kedatangannya. Manusia naga, dasar iblis. Anda akhirnya berani menunjukkan diri Anda. Kamu benar-benar berani. Manusia naga, kali ini kamu pasti selesai karena membunuh pangeran dari keluarga kaya. Anda masih akan mati, bahkan Anda memiliki 100 nyawa. Titik. Semua orang di dataran tinggi berteriak keras dengan ancaman mereka saat mereka melihat manusia naga. Jiang Chen hanya menganggap ancaman mereka sebagai kentut. Dia mendarat dari langit dan melangkah maju ke sisi kursi kehormatan. Itu adalah kursi di mana pangeran ketiga harus duduk, tetapi sayangnya, dia belum ada di sini. Saya tidak memiliki 100 nyawa, tapi hanya 1. Apa menurutmu sekelompok dari kalian bisa membunuhku? Mata kejam Jiang Chen menyapu area itu. Para pangeran itu tidak bisa membantu tetapi merasa ketakutan ketika mereka menyadari bahwa pangeran ketiga belum datang. Tak satu pun dari mereka cukup kuat untuk menjadi tandingan manusia naga ini, kecuali salah satu dari mereka berada di atas orang suci kelas ke-7. Sekelompok sampah bodoh yang dialamatkan sebagai pangeran. Saya tahu bahwa pangeran ketiga telah mengundang Anda semua untuk berurusan dengan saya. Nyatanya, Anda semua ada di sini, hanya untuk menjalin hubungan dengannya.
Saya sudah di sini, tapi dia belum datang. Ini adalah hal yang cukup baik, karena dia bisa bermain dengan mayatmu saat dia datang. Jiang Chen berkata tanpa emosi. Para pangeran itu tercengang setelah mereka mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Wajah mereka langsung berubah menjadi jelek. Jiang Chen benar. Menurut kesepakatan mereka, itu belum waktu yang ditentukan untuk pertemuan dimulai, jadi pangeran ketiga belum datang. Dia pasti tidak akan datang lebih awal dan menunggu mereka, mengingat statusnya yang tinggi. Itu sebabnya mereka datang ke sini lebih awal dan menunggu pangeran ketiga sebagai gantinya. Mereka tidak pernah mengira bahwa manusia naga akan tiba-tiba muncul di sini, bahkan sebelum pangeran ketiga datang. Faktanya, kebanyakan dari mereka tidak terlalu peduli tentang masalah manusia naga. Bagi mereka, ini hanyalah kesempatan untuk berhubungan dengan pangeran ketiga. Adapun manusia naga, mereka yakin dia tidak akan datang ke sini setelah mendengar nama pangeran ketiga. Namun, situasi saat ini membuktikan bahwa mereka salah. Saudaraku, tidak perlu takut padanya. Hanya ada dia sendiri. Kami memiliki 2 orang suci kelas 7 di sini dan kami semua jenius. Orang suci kelas ke-7 kita tidak selemah yang dia bunuh sebelumnya. Aku percaya bahwa dengan kekuatan gabungan kita bisa menahannya sampai pangeran ketiga datang dan melenyapkannya. Seorang pangeran kelas kecil Sein ke-7 membuat Hu dingin. Mereka harus menghadapi manusia naga ini sendiri sebelum kedatangan pangeran ketiga, kecuali jika mereka bersedia dibantai oleh binatang buas ini. Betul sekali. Saya ingin tahu seberapa kuat manusia naga ini. Ambil telapak tangan hitamku. Seorang orang suci kelas 6 yang memiliki temperamen berapi-api segera memukul telapak tangan. Telapak tangan hitam yang menakutkan menyerang seperti pisau tajam, menamparkan Jiang Chen. Itu bergerak sangat cepat sehingga mencapai Jiang Chen dalam sekejap. Ini adalah serangan yang sangat kuat yang berasal dari orang suci kelas 6, tetapi gerakan Jiang Chen sederhana saat menghadapi serangan itu. Dia mengangkat cakar naganya dan mendorongnya ke depan dengan ringan, menghancurkan serangan yang datang. Selanjutnya, Jiang Chen menyerang. Dia tidak akan menunjukkan apapun kepada para pangeran ini. Mengesampingkan ketidaknyamanan yang dia miliki untuk orang-orang ini, mereka sudah dijatuhi hukuman mati, saat mereka menunjukkan niat membunuh mereka terhadap Jiang Chen. Dia tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang menginginkan dia mati. Hong Long, The True Dragon Palm menyerang. 2 pangeran dicengkeram oleh cakar naga yang menakutkan. Mereka meratap dengan nada tinggi sebelum berubah menjadi kabut darah. Menyerang. 2 orang suci kelas ke-7 lainnya marah. Keduanya meluncurkan serangan bersama, diikuti oleh beberapa orang suci kelas 6. Bersama-sama, mereka meluncurkan serangan terkuat mereka sejauh ini. Kekuatan yang menakutkan meledak di pegunungan naga hitam, membuatnya tampak seperti pemandangan akhir dunia. Serangan para pangeran itu telah berubah menjadi semacam cakram hitam yang menekan Jiang Chen dari atas. Jiang Chen mengeluarkan Hu dingin, total meremehkan serangan ini. Dia segera menyerang segel naga api. Naga api sepanjang sekitar 30 meter yang terbakar dengan nyala api yang berkobar bergegas keluar, seolah-olah itu telah hidup kembali. Itu membuka mulut besarnya saat mengisi ke arah cakram hitam. Hong Long. Naga api itu langsung menelan seluruh cakram hitam itu dan meledak di dalam tubuh naga itu. Tetapi karena penindasan alami naga api, serangan gabungan dari para pangeran ini tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Deng deng deng. Wah. Banyak dari mereka telah menerima reaksi keras dan dikirim terbang menjauh. Beberapa menyemburkan darah dan memandang manusia naga itu dengan ketakutan. Tidak baik, api benda ini mampu menekan kekuatan gelap kita. Kami tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh kami dalam kondisi seperti itu. Seseorang berseru. Semuanya meremehkan manusia naga itu. Serangan sebelumnya cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada dari mereka yang cocok dengan Jiang Chen bahkan jika mereka menggabungkan serangan mereka. Sekarang, mereka hanya bisa berharap kedatangan pangeran ketiga, jika tidak kebanyakan dari mereka akan mati di bawah tangan makhluk ini. Giliranku untuk menyerang. Qi Jiang Chen berfluktuasi. 5 bola unsurnya menyebar seperti gelombang pasang, menutupi semuanya hanya dalam beberapa kedipan waktu. Itu sebenarnya terlalu kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan spere manapun. 5 elemen berada dalam keseimbangan dan harmoni yang sempurna, itu membuat 5 bola kekuatan yang berbeda. Siapapun yang terjebak oleh 5 bola elemen tidak akan keluar. Pangeran-pangeran ini seperti kura-kura di dalam toples sekarang. Melarikan diri tidak mungkin lagi bagi mereka. Tidak bagus, dia telah mengurung kita. Seseorang berteriak kaget. Swoosh. Jiang Chen mengabaikan ekspresi dan emosi para pangeran ini. Dia mengepakkan sayap naganya dan menerjang ke depan. Puci-puci. Kebanyakan dari mereka langsung terbunuh saat pinggang mereka dipotong menjadi 2. Ketika Jiang Chen menyerang, dia tampak seperti mesin pembunuh yang akan meraup seluruh nyawa mereka. Dia tak terkalahkan. Sangat disayangkan bahwa para pangeran yang seharusnya bekerja sama dengan pangeran ketiga ini meninggal karena mereka datang ke sini lebih awal. Ratapan kesakitan yang terus-menerus bisa terdengar. Gunung Naga Hitam telah menjadi neraka asura bagi para pangeran ini. Tak satu pun dari mereka pernah mengalami pemandangan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Gelombang pertempuran besar dan ledakan dari Gunung Naga Hitam telah diperhatikan oleh orang-orang di luar. Gunung Naga Hitam ditakdirkan untuk menjadi pusat atraksi hari ini. Tidak ada yang berani pergi dan mencari tahu apa yang terjadi karena perintah yang diberikan oleh pangeran ketiga. Jadi, orang-orang ini hanya bisa merasakan gelombang pertempuran tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gunung. Lihat, itu gelombang pertempuran. Mengapa pertempuran dimulai begitu cepat? Itu pasti manusia naga. Ini sulit dipercaya, manusia naga benar-benar pergi ke sana. Binatang buas ini benar-benar punya nyali untuk muncul di depan mereka bahkan setelah mengetahui bahwa pangeran ketiga telah mengundang semua pangeran di sana untuk menangkapnya. Keberaniannya tidak mengenal batas. Ini pasti keributan besar. Menilai dari sini, seharusnya pangeran ketiga yang memulai serangan bersama dengan para pangeran terhadap manusia naga. Menurutmu siapa yang akan menang? Bukankah itu sudah jelas? Pangeran ketiga adalah orang suci kecil kelas 8 yang kuat. Ada juga beberapa jenius yang sangat kuat di antara para pangeran. Manusia naga tidak akan pernah menjadi lawan mereka bahkan jika dia memiliki 2 kepala dan 3 lengan lagi. Saya kasihan pada manusia naga karena kurangnya kecerdasan meskipun dia memiliki kekuatan yang kuat. Siapapun bisa tahu bahwa ini adalah jebakan yang dirancang khusus untuknya. Ada persaingan yang kuat di antara pangeran kekaisaran di kota raja. Pangeran ketiga pasti akan mendapatkan status yang lebih tinggi setelah membunuh manusia naga ini.
Banyak orang mendiskusikan masalah ini tetapi sayangnya, mereka tidak tahu bahwa pangeran ketiga mereka yang dihormati belum tiba dan Gunung Naga Hitam telah jatuh ke dalam kekacauan. Itu adalah hari di mana para pangeran muda itu mati. Ark. Pada dasarnya, tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup setelah diliputi oleh 5 bola elemen Jiang Chen. Dia bergerak begitu cepat hingga menjadi seberkas sinar merah darah. Itu hanya beberapa napas waktu tetapi setengah dari pangeran sudah terbunuh. Dia terlalu agresif tapi jangan khawatir semua orang. Kita hanya harus tetap bersatu. Cepat, kita harus meluncurkan serangan bersama. Semua pangeran ketakutan sampai mati. Jantung mereka berdebar kencang. Adegan saat ini tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Itu terlalu menakutkan. Sekarang, mereka mulai merasa sedikit menyesal melihat betapa berdarah dingin binatang ini. Tidak, mereka merasa sangat menyesal. Beberapa orang menyesal memilih datang ke sini hari ini. Beberapa menyesal datang lebih awal. Mereka seharusnya datang ke sini tepat waktu daripada datang lebih awal. Jika pangeran ketiga ada di sini, mereka tidak akan berakhir seperti itu. Hong Long. Faktanya, budidaya pangeran ini tidak rendah atau lemah. Serangan gabungan mereka tidak diragukan lagi mematikan. Sayangnya itu benar-benar bukan ancaman bagi Jiang Chen. Dalam pertempuran, selain memiliki kekuatan tempur yang kuat, moral juga sangat penting. Jika moral seseorang turun, dia sudah kalah setengah dari pertempuran. Saat ini, tidak hanya para pangeran ini lebih lemah dari Jiang Chen, moral mereka sepenuhnya kewalahan oleh Jiang Chen. Ark. Ratapan dan raungan kesakitan terus berlanjut. Upaya gabungan mereka tidak dapat bertahan melawan serangan agresif Jiang Chen, mereka mati satu demi satu. Mereka semua tewas seketika. Faktanya, Jiang Chen sudah mendapatkan cukup banyak keuntungan dari membunuh mereka. Dia telah mengumpulkan cukup banyak Dark Spirit dari mereka. Dengan sangat cepat, lebih dari 30 pangeran sudah mati. Sekarang hanya tersisa 2. Mereka adalah orang suci kecil kelas ke-7. Wajah mereka penuh keputusasaan. Tubuh mereka berlumuran darah. Meskipun kultivasi mereka tinggi, mereka mengalami kesulitan hanya untuk berdiri. Bisa dibayangkan betapa menyedihkan kondisi mereka. Mereka menatap Jiang Chen dengan mata ketakutan. Dua hal yang bisa dilihat di mata mereka adalah keputusasaan dan kebencian. Jangan bunuh kami. Salah satu dari mereka berkata, jangan membunuhmu. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika saya orang yang telah jatuh di bawah tangan Anda, apakah Anda tidak akan membunuh saya? Jiang Chen bertanya. Dua dari mereka merasa tercengang sebelum menggelengkan kepala dengan enggan. Sebenarnya, pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Jika Jiang Chen yang jatuh ke tangan mereka, dia tidak hanya akan dibunuh tetapi juga disiksa dengan kejam. Dia akan menderita siksaan di luar imajinasi seseorang. Jika itu masalahnya, apa alasan mereka memohon belas kasihan? Mungkinkah mereka satu-satunya yang diizinkan membunuh Jiang Chen tetapi bukan sebaliknya? Di dunia ini, tidak ada nilai atau alasan moral. Rasionalitas terletak pada kekuatan kepalan tangan seseorang. Berhenti. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari atas. Seorang pria berjubah hitam muncul. Dia tampak tampan dan sekokoh harimau atau beruang. Ada semacam aura bermartabat di antara matanya. Itu memberi orang dorongan untuk menghormatinya tanpa sadar. Ini adalah pangeran ketiga. Matanya telah menyapu dataran tinggi, dia telah melihat mayat-mayat berdarah itu dan dua pangeran yang berada di bawah kendali Jiang Chen. Salah satu pangeran akrab baginya saat dia bergaul dengannya sebelumnya. Hong. Kemarahan meledak dari tubuh pangeran ketiga. Adegan itu membuatnya menyemburkan darah. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi peristiwa yang tragis hanya karena dia sedikit terlambat. Pangeran ketiga, selamatkan kami. Salah satu dari mereka berteriak keras ketika dia melihat pangeran ketiga, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Brengsek, saya memerintahkan Anda untuk melepaskannya sekarang. Pangeran ketiga memelototi Jiang Chen. Matanya sudah memerah. Dia sangat marah. Alasan dia memanggil para pangeran ini ke sini adalah untuk memikat manusia naga ke Gunung Naga Hitam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan datang. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa manusia naga itu datang ke sini bahkan sebelum dia tiba. Alasan dibalik mengapa pangeran ketiga mengambil inisiatif untuk menangkap dan menyingkirkan manusia naga adalah untuk membuktikan kemampuannya di antara para pangeran kekaisaran lainnya. Dia tidak pernah mengira bahwa rencana ini ternyata sia-sia. Sekarang, bukan hanya manusia naga itu tidak dieliminasi, hampir semua pangeran yang diundang telah mati sebagai gantinya. Latar belakang semua pangeran ini berasal dari kekuatan yang berbeda dari kota yang berbeda. Jadi para pangeran ini mewakili hampir semua kota di domain tersebut. Sekarang, hanya tersisa 2. Keluarga dari pangeran yang mati ini pasti akan menyalahkannya. Ini tidak hanya akan membuat inisiatif pangeran ketiga menjadi bodoh tetapi juga menyebabkan masalah besar pada domain tersebut. Dia tidak akan bisa mengganti kerugian, bahkan jika manusia naga terbunuh. Sementara dia diliputi oleh amarah, dia terus-menerus mengutuk para pangeran itu karena tiba di sini lebih awal, dan dirinya sendiri karena tidak datang ke sini lebih awal. Dia hanya perlu sedikit lebih awal untuk mencegah semua ini terjadi. Namun, rencananya tidak terwujud. Bahkan jika dia datang lebih awal, akhirnya akan tetap sama jika dia menghadapi makhluk yang kuat seperti Jiang Chen. Para pangeran ini masih akan mati di tangan Jiang Chen. Memesan. Apakah ini semacam lelucon? Hak apa yang Anda miliki untuk memesan saya? Karena Anda adalah seorang pangeran kekaisaran. Jiang Chen tersenyum dingin. Sepertinya pangeran ketiga menggunakan status tingginya untuk membuat semua orang mematuhinya. Sayang sekali dia tidak bisa memahami situasi saat ini dengan benar. Jiang Chen tidak akan menghormati pangeran ini, dia hanya akan memperlakukan pangeran ini sebagai mangsa. Pangeran ketiga, selamatkan kami. Kedua pria itu tampak sangat menyedihkan dan sengsara. Pangeran ketiga adalah satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan mereka. Mereka telah jatuh di bawah kendali penuh Jiang Chen sekarang. Mengingat luka yang mereka alami, mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Pupu. Begitu suara mereka memudar, lubang berdarah muncul di dada mereka. Cakar tajam Jiang Chen telah menembus dada mereka. Mereka bisa merasakan organ vital mereka perlahan memudar. Itu adalah sensasi yang sangat dingin. Mengaum. Pangeran ketiga meledak karena amarah. Tubuhnya mulai berkembang dan berubah. Penampilan manusianya berubah menjadi monster berukuran 30 meter. Tubuhnya menjadi sangat berotot dan dilapisi dengan sisik hitam yang bersinar dengan cahaya redup. Ia memiliki 2 cakar tajam dan wajah ganas yang lebih menakutkan dari iblis biasa.
Faktanya, wajah saja bisa menakuti siapapun sampai mati. Brengsek, Anda benar-benar membuat saya marah. Aku akan mencabik-cabikmu, dasar manusia rendah dan tidak masuk akal. Pangeran ketiga berkata sementara semacam suara mendengung dihasilkan dari tubuhnya. Apakah ini bentuk sebenarnya dari garis keturunan Anda? Jadi inilah asal-muasal generasi kegelapan. Itu terlihat 100 kali lebih menjijikkan daripada iblis. Jiang Chen membungkuk dengan dingin. Kepercayaan dirinya yang dia miliki dalam memusnahkan generasi kegelapan sedikit goyah setelah melihat bentuk asli dari garis keturunan kekaisaran kegelapan. Ras seperti ini tidak berbeda dengan iblis yang kejam dan tidak berperasaan. Akan menjadi bencana jika orang-orang dari generasi kegelapan bisa pergi ke dunia asal suci. Mati. Pangeran ketiga mengeluarkan sepatah kata dan mengulurkan cakar tajamnya ke depan. Kekosongan di depan segera dihancurkan. Dia menerjang ke depan dengan kecepatan luar biasa, dan muncul di hadapan Jiang Chen hanya dalam sekejap. Tidak seperti garis keturunan gelap pada umumnya, garis keturunan kekaisaran kegelapan luar biasa kuat. Karena itu, pangeran ketiga adalah musuh kuat yang tidak boleh diremehkan. Kamu bisa pada waktu yang tepat. Qi Jiang Chen berfluktuasi. Daya tahan fisiknya saat ini saja lebih kuat dari fisik garis keturunan kekaisaran yang gelap tetapi karena celah kultivasi mereka, Jiang Chen tidak berani mengambil risiko. Ini adalah pertama kalinya dia melawan Saint Minor kelas 8, Saint Minor kelas 8 yang luar biasa. Kekosongan itu bergetar. Jiang Chen melancarkan serangan. Itu bukan pukulan mewah tapi bergerak begitu cepat sehingga tampak seperti kilatan merah darah. Kekuatan pukulan ini cukup kuat untuk menghancurkan gunung besar. Hong Long. Cakar naga Jiang Chen bertabrakan dengan cakar tajam pangeran ketiga, menciptakan suara gemuruh. Kedua cakar itu bertabrakan satu sama lain dan menghasilkan percikan api yang besar. Deng deng deng. Dampak kuat menyebabkan Jiang Chen terhuyung-huyung 3 langkah ke belakang sebelum dia berhasil mengatur keseimbangannya. Bentuk sebenarnya dari Dark Imperial Kinsman benar-benar kuat. Fisik saya tidak bisa menguasainya karena kultivasi saya yang rendah. Petik 1. Jiang Chen berpikir. Dia tidak terkejut dengan dampaknya sekarang. Mungkin karena itu sudah menjadi salah satu harapannya. Musuhnya adalah orang suci kecil kelas 8, yang luar biasa pada saat itu. Tidak ada tanda-tanda gugup di wajah Jiang Chen meskipun dia dikirim mundur 3 langkah terhuyung-huyung. Penindasan apinya benar-benar membantu mengisi celah dalam kultivasi mereka. Selain itu, dia merasa senang bertemu lawan yang layak untuk waktunya. Sungguh manusia yang kuat. Anda belum mati bahkan setelah menerima salah satu pukulan saya. Tampaknya teknik transformasi Anda bukanlah sesuatu yang biasa. Sayang sekali, Anda telah membuat kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Hari ini aku harus mencabik-cabikmu. Pangeran ketiga berteriak. Dia sangat terkejut bahwa Jiang Chen mampu menahan pukulannya dan tetap hidup. Kesenjangan dalam kultivasi mereka sangat besar. Meskipun teknik transformasi Jiang Chen dapat meningkatkan kekuatan tempurnya untuk mengisi beberapa celah, itu pasti jauh dari cukup untuk mengisi celah yang sangat besar. Setelah menyadari kekuatan lawannya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak datang lebih awal. Dia yakin bahwa manusia naga ini akan dilenyapkan olehnya. Dan para pangeran itu tidak akan mati. Reputasinya akan meningkat sekali lagi. Dia kemudian akan memiliki perasaan dimuliakan dan dipuaskan. Ini semua karena dia datang terlambat yang mengubah kesuksesan menjadi kegagalan. Membunuh manusia naga ini tidak akan membantu mengkompensasi kematian para pangeran. Tercela, pangeran ketiga menjadi semakin marah semakin dia memikirkannya. Tubuhnya mengeluarkan suara retakan dan bergoyang. Cakarnya yang sangat tajam menerjang Jiang Chen sekali lagi. Semua kesalahan manusia naga inilah yang membuatnya mengalami kesulitan seperti itu. Dia harus membuat manusia naga ini membayar harga yang sangat tinggi. Kematian manusia naga ini pasti 1000 kali lebih menyedihkan daripada kematian para pangeran itu. Kekuatannya terlalu kuat. Sebuah langkah sederhana sudah bisa menghancurkan kekosongan menjadi beberapa bagian. Pangeran ketiga telah melepaskan kekuatan gelap yang tak terbayangkan yang bisa menghancurkan segalanya dari garis keturunan kekaisaran kegelapannya. Kamu datang tepat pada waktunya. Mata Jiang Chen berbinar. Tidak ada tanda-tanda ketakutan di wajahnya saat menghadapi serangan kedua pangeran ketiga. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sekarang, tinjunya ditutupi dengan api yang menyilaukan. Itu kemudian beriak keluar seperti naga api, mengular di seluruh tubuhnya. Apa? Pangeran ketiga kagum karena dia bisa merasakan tekanan yang berasal dari api. Jenis nyala api ini bisa sangat mempengaruhi asal gelapnya. Di bawah tekanan api, kekuatan gelap di tubuhnya entah bagaimana tertahan. Ki-nya langsung goyah. Dengan kata lain, dia tidak bisa lagi meluncurkan serangan terbesarnya karena penindasan api. Bang! Keduanya bertabrakan dengan keras sekali lagi. Kekuatan tumbukan menghancurkan kekosongan di dekatnya. Cahaya yang menyala-nyala berlama-lama di mana-mana di atas pegunungan, mengubah medan perang menjadi dunia api. Deng deng deng. Dampak tabrakan tersebut mendorong Jiang Chen dan pangeran ketiga mundur 3 langkah, membuatnya tampak seperti hasil imbang. Mengaum. Pangeran ketiga meraung dengan marah. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hasil seperti itu? Dia jelas berada di atas angin sekarang. Lawannya bahkan tidak bisa menahan serangannya sekarang. Lawannya hanya menggunakan beberapa napas waktu untuk melawan serangannya. Ini tentu tidak bisa dipercaya. Terlepas dari keterkejutannya, dia jelas bahwa lawannya hanya mengandalkan apinya yang kuat. Itu adalah nyala api dengan energi yang paling murni, itu secara alami dapat menekan energi gelap. Karena ini, pangeran ketiga tidak dapat mengerahkan semua kekuatannya ke dalam serangannya. Hasil imbang dalam pertempuran itu tidak dapat disangkal telah melukai harga dirinya. Trik tercela. Saya tantang Anda untuk melawan saya tanpa api Anda. Pangeran ketiga berteriak. Anda pasti bercanda. Bagaimana pangeran kekaisaran yang bermartabat bisa berbicara seperti itu? Jika Anda mengatakan bahwa menggunakan api saya tidak adil dalam pertempuran, bagaimana dengan orang suci kelas 8 yang melawan orang suci kecil kelas 3? Menurutmu itu adil? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Anda dipersilakan untuk menggunakan keterampilan apapun yang Anda miliki. Jiang Chen tersenyum dingin. Itu mungkin akan membuat seseorang tertawa sampai giginya lepas, mendengar pangeran ketiga mengatakan keadilan dalam pertarungan hidup dan mati. Saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Bahkan jika apimu bisa menekanku, lalu kenapa? Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa trik apapun selain kekuatan tempur yang sebenarnya tidak berguna.
Ambil ini, tangan gelap. Pangeran ketiga berteriak. Kekuatan gelap berputar di sekitar tubuhnya sebelum mengembun menjadi tangan raksasa. Itu adalah telapak tangan berwarna gelap dengan ukuran 30 meter. Itu hitam seperti tinta dan dipenuhi dengan garis-garis yang terlihat seperti cetakan telapak tangan. Gelombang sederhana dari telapak tangan raksasa menciptakan hembusan gelombang gelap. Bagaimana tangan gelapmu bisa menyamai telapak naga sejatiku? Itu dilengkapi dengan energi yang paling murni. Qi Jiangchen lebih kuat dari pangeran ketiga. Tubuhnya mendidih dengan aura tempur. Tidak mudah baginya untuk menemukan lawan yang kuat seperti ini. Dia harus memastikan bahwa pertempuran ini akan sangat intens. Dia menyerang True Dragon Palm. Cakar naga berwarna merah darah itu jauh lebih besar dari tangan gelap. True Dragon Palm adalah teknik pertarungan naga sejati. Kekuatan serangan ini jauh lebih besar daripada saat dia dalam wujud manusia. Serangan ini berpadu sempurna dengan api naga sejati sebelum bertabrakan hebat dengan tangan gelap. Hong Long, baik langit maupun bumi berguncang. Gunung naga hitam hancur total. Sekarang, itu bukan hanya pertarungan fisik. Itu adalah pertarungan teknik yang kuat. Faktanya, Dark Hand lebih lemah dari teknik pertarungan naga yang sebenarnya. Itu langsung dihancurkan oleh True Dragon Palm. Pangeran ketiga menerima reaksi besar dan dikirim terbang sejauh 30 meter sebelum menemukan keseimbangannya. Tidak memungkinkan. Pangeran ketiga terkejut, kali ini dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Mereka baru saja bertukar pukulan untuk 3 ronde. Di babak pertama, ia berhasil menekan lawannya. Babak kedua, imbang dan babak ketiga, dia malah ditekan oleh lawannya. Dia tidak bisa menerima perkembangan pertempuran. Jiang Chen sudah mengharapkan semua ini. Jika lawannya digantikan oleh orang suci kecil kelas 8 dari Tanah Suci, dia pasti hanya memiliki satu pilihan, melarikan diri. Situasi saat ini telah memberi Jiang Chen keuntungan, apinya bisa mengisi celah kultivasi mereka. Juga, teknik pertarungan naga sejatinya secara alami dilengkapi dengan api. Jadi, itu masalah lain bagi pangeran ketiga. Karena itu, tidak mungkin jika pangeran kekaisaran tidak bisa dikalahkan. Singkatnya, Jiang Chen akan selalu berada di atas angin melawan orang-orang dari generasi kegelapan. Aku tidak akan kalah, Dark Surging Tide. Pangeran ketiga sangat marah. Dia menolak untuk percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Saint kecil kelas 3 belaka. Memang benar bahwa Jiang Chen memiliki keuntungan karena apinya, tetapi, fakta tetap ada bahwa dia adalah orang suci kelas 8 kecil. Jika dia kalah dalam pertempuran, siapa lagi atau apa lagi yang bisa dia salahkan? Keadilan lagi, Hong Long. Angin pasang surut bertiup keluar. Itu hitam tanpa batas, disertai dengan gelombang angin yang kuat yang bisa menelan segala sesuatu di depan. Seluruh pemandangan dipenuhi dengan energi hitam, mengubahnya menjadi kegelapan total. Suasana dingin bisa membuat mereka merinding. Naga api di langit. Jiang Chen secara alami tidak akan takut pada serangan pangeran ketiga. Dia semakin ganas setelah setiap pertempuran. Naga api yang kuat diluncurkan. Kekuatan setiap keterampilan elemen dalam segel naga pertempuran 5 elemen ditingkatkan secara luar biasa setelah selesainya 5 elemen. Menambahkan wujud manusia naga dan segel naga api ke dalamnya, kekuatan serangan itu tak terbayangkan. Mengaum mengaum mengaum. 3 raungan naga gemetar langit dan bumi terdengar tiba-tiba. 3 naga api yang mempesona berukuran sekitar 120 meter dipanggil oleh Jiang Chen. Mereka mengebor ke gelombang gelap ke arah yang berbeda. Kekuatan menakutkan dan penindasan api langsung merobek gelombang gelap. Ketiga naga api itu memecah kegelapan menjadi beberapa bagian, sangat mengurangi kekuatan serangnya. Meledak. Jiang Chen berteriak sekali lagi. Ketiga naga api itu meledak dalam gelombang gelap. Energi yang sangat kuat dan kekuatan ledakan meledakkan semua kekuatan gelap di dalamnya, menghancurkannya sepenuhnya. Wah, kekuatan recoiling terlalu kuat, bahkan untuk pangeran ketiga yang tangguh. Dia menyemburkan seteguk besar darah. Wajahnya menjadi pucat pasi dan matanya berkilau dengan cahaya merah darah. Dia tidak akan berani mempercayai hal yang dialami saat ini. Dia benar-benar kalah dari manusia naga meskipun budidayanya tinggi. Tidak, aku tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Darah kekaisaran, bakar sekarang. Pangeran ketiga semakin heboh. Dia, yang merupakan makhluk yang sangat bergengsi tidak pernah bisa menerima kekalahan. Dia segera mengucapkan mantra paling ekstrim, untuk membakar darahnya sendiri dengan imbalan kekuatan yang lebih besar. Roar-roar. Dia meraung liar saat tubuhnya semakin kuat. Dilihat dari fisiknya, itu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya dan ki-nya juga telah ditingkatkan. Semua energi dan perilaku tirani yang baru ditemukan berasal dari pembakaran darahnya. Membakar darahmu sendiri, aku tidak akan memberimu kesempatan. Jiang Chen tersenyum dingin. Bagaimana dia bisa membiarkan pangeran ketiga tumbuh lebih kuat? Segera, dia menggunakan 5 langkah Azure Dragon. Dia melangkah ke dalam kehampaan. Setiap langkah yang dia buat menandai lubang besar di kekosongan. Di bawah kakinya ada api yang berkobar. Kecepatannya cepat. Ketika dia berada di atas kepala pangeran ketiga, itu adalah langkah terakhir dari 5 langkah Azure Dragon. Bang! Langkah yang beratnya ribuan pound ini mendarat di kepala pangeran ketiga, mengganggu pembakaran darahnya, 50% darahnya telah terbakar. Azure Dragon 5 Steps lebih ganas daripada telapak naga sejati dari teknik pertarungan naga sejati. Kekuatan yang dilepaskan darinya tak terbayangkan. Kehampaan dihancurkan dengan setiap langkahnya. Bahkan jika pembakaran darahnya dihentikan dengan paksa, setengah dari darahnya telah terbakar. Dengan demikian, kekuatan tempurnya masih meningkat jauh dibandingkan sebelumnya. Pangeran ketiga dengan cepat menanggapi serangan Jiang Chen. Perisai hitam dipadatkan oleh kekuatan gelap yang mengerikan untuk mempertahankan diri. Kaca, bagaimana perisai yang dipadatkan oleh kekuatan gelap bisa menahan 5 langkah naga Azure Jiang Chen? Selanjutnya, itu sudah merupakan langkah kelima, langkah terakhir. Perisai yang disebut tidak bisa dihancurkan berkeping-keping oleh kaki Jiang Chen. Pangeran ketiga menyerap kekuatan yang luar biasa, mendorong tubuh besarnya sejauh 30 meter. Saat ini, retakan dan retakan sudah terlihat pada kulit tubuhnya, retakan tersebut tampak seperti jaring laba-laba. Darah mengalir keluar dari garis retakan itu membuatnya terlihat mengerikan. Mengaum, pangeran ketiga belum mati. Selain itu, masih ada sejumlah besar kekuatan tempur yang tersisa di tubuhnya karena dukungan dari darah yang dia bakar. Sudah bisa dibayangkan bahwa kekuatan seperti itu tidak akan bertahan lama di tubuhnya. Setelah kekuatannya memudar, dia tidak akan bisa pulih dari semua luka yang dideritanya dan kembali ke bentuk puncak aslinya bahkan jika dia tidak mati.
Brengsek, sialan Anda. Anda telah menghancurkan saya. Aku akan membunuhmu hari ini. Raungan pangeran ketiga berubah menjadi serak karena amarahnya. Dia seharusnya memiliki masa depan yang baik menunggunya. Dia tidak menyangka bahwa kesalahan kecil ini akan menjadi kesedihannya yang abadi. Dia adalah orang yang datang mencari masalah dengan memprovokasi manusia naga. Bahkan jika Jiang Chen terbunuh, itu tidak akan membantu memperbaiki darah kekaisarannya yang terbakar. Sekarang, masa depannya telah berubah menjadi kegelapan yang abadi. Trik apa lagi yang masih kamu miliki? Qi Jiang Chen melonjak ke langit. Pertarungan hari ini telah meningkatkan kepercayaan dirinya bahwa dia dapat mengalahkan orang-orang dari kultivasi kuat generasi kegelapan karena keuntungannya yang sangat menguntungkan. Swoosh! Pangeran ketiga bergoyang dengan lengannya. Perisai hitam muncul di tangannya. Itu tidak sama dengan perisai sebelumnya. Perisai sebelumnya sepenuhnya terkondensasi oleh kekuatan gelap sedangkan perisai ini padat. Itu adalah senjata tempur yang diukir dengan beberapa pola mendalam yang terlihat mistis. Mata Jiang Chen tertuju pada perisai hitam itu. Dia secara alami dapat menentukan bahwa itu adalah senjata minor Sein sejati dengan penglihatannya. Tidak ada pandai besi di generasi kegelapan dan tempat mereka tinggal adalah tanah terpencil dengan bahan mentah yang tidak mencukupi untuk membuat senjata. Jadi, senjata minor Sein ini harus dari salah satu dari tiga dunia. Perisai itu sepenuhnya diselimuti oleh Qi gelap. Itu telah menyatu dengan garis keturunan kekaisaran dan Qi pangeran ketiga. Jiang Chen harus mengakui bahwa pangeran ketiga ini adalah satu dari 1000 jenius karena dia dapat menggunakan garis keturunannya sendiri untuk meredam senjata dan sepenuhnya mengintegrasikan Qi-nya ke dalamnya, mengubahnya menjadi senjata natal. Tanpa ragu, senjata semacam ini akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya masih memiliki teknik pamungkas saya. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menahan ini. Pangeran ketiga mengertakkan gigi dan berteriak. Perisai kekaisaran gelap tertinggi. Begitu suaranya memudar, perisai itu naik ke langit di atas, dan melayang di atas kepalanya. Kekuatan gelap tak terbatas mengalir keluar dari tubuhnya dan mengalir ke perisai gelap seperti air pasang surut. Kekuatan awal perisai ditingkatkan lebih jauh. Setelah beberapa kedipan, kekuatannya tumbuh berlipat dari kekuatan aslinya. Ini adalah serangan terkuatnya, lebih kuat dari serangan sebelumnya. Itu adalah teknik yang dibuat sendiri dan dia menamakannya Ultimate Dark Imperial Shield. Ini selalu menjadi kartu truf tersembunyi yang memicu harga dirinya. Terimalah kematianmu. Ultimate Dark Imperial Shield, serang. Pangeran ketiga meraung sekali lagi saat perisai menerjang ke arah Jiang Chen seperti gunung kecil. Jiang Chen tidak berani meremehkan serangan yang masuk ini. Dia juga tidak peduli tentang itu. Pertama, pangeran ketiga sudah kehilangan semua kepercayaannya dalam pertempuran. Kedua, meskipun perisai gelap adalah senjata suci kecil yang sangat kuat, itu tidak pernah bisa dibandingkan dengan pedang suci langitnya. Xiao, suara yang memekakkan telinga terdengar, diikuti oleh cahaya pedang cemerlang yang melesat langsung ke langit. Pedang panjang yang tampak ilahi terwujud di tangan Jiang Chen. Di permukaannya ada api yang menakutkan dan menyilaukan. Kekuatan senjata ini meningkat lebih jauh setelah fragmen keempat diintegrasikan ke dalamnya. Itu saat ini dicakup oleh True Dragon Fire dan True Thunder Fury. Jiang Chen mengangkatnya dan menerjang Dark Imperial Shield. Bang! Kekuatan gelap dan niat pedang dari pedang suci surgawi bentrok bersama, menghasilkan gelombang kejut besar sebelum berubah menjadi lautan api. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya berguling di lautan api dan dibakar seluruhnya. Ketika pedang dan perisainya mengenai, perisai itu tidak bisa menahan ketajaman pedang dan dipotong menjadi dua. Apa? Pangeran ketiga menatap pemandangan itu seperti lonceng tembaga. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. The Dark Imperial Shield adalah senjata minor Sein yang luar biasa. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat dan kokoh perisai itu. Orang akan bertanya-tanya, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan perisainya. Tanpa ragu, pedang itu terlalu tajam. Jiang Chen tidak memberi pangeran ketiga waktu untuk bereaksi. Pedang suci surgawinya mengayun melintasi kehampaan meninggalkan efek air terjun dan mencapai pangeran ketiga dalam hitungan detik. Pangeran ketiga telah menerima reaksi keras saat perisai dihancurkan. Dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertahan melawan serangan masuk Jiang Chen. Tanpa sadar, dia langsung mengangkat cakarnya yang tajam untuk bertahan. Namun, menggunakan fisik sendiri untuk bertahan melawan pedang suci surgawi Jiang Chen adalah tindakan yang sangat bodoh. Cila, Ark, pangeran ketiga meratap kesakitan ketika lengannya dipotong menjadi dua. Dia terus menangis kesakitan karena dia sudah menderita beberapa luka serius. Tubuhnya tidak bisa lagi mendukung wujud aslinya karena energi dalam garis keturunannya sudah dikeluarkan oleh Ultimate Dark Imperial Shield. Dia kembali menjadi manusia. Dia telah kehilangan semua sikap sebelumnya sebagai pangeran ketiga. Tubuhnya penuh luka, dan meneteskan darah. Lengan di tubuhnya menghilang setelah dipotong. Sekarang, dia kehabisan kekuatan untuk melanjutkan pertempuran. Dia benar-benar merasa sedih. Kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi pikirannya. Dia adalah pangeran ketiga yang bermartabat, seorang Sein kecil kelas 8 dan seorang jenius yang luar biasa di antara sanak keluarga kekaisaran. Tapi hari ini, dia dikalahkan oleh makhluk yang dia anggap remeh. Jenis perasaan yang dia rasakan saat ini seperti didorong turun dari puncak piramida. Dia mengayunkan tubuhnya dan terbang keluar dari gunung naga hitam yang tersisa dengan bukit pasir reruntuhan. Meskipun pertempuran itu gagal, dia harus tetap hidup. Jadi, pilihannya yang paling masuk akal sekarang adalah melarikan diri. Meskipun tekadnya untuk pergi, Jiang Chen tidak mengizinkannya. Tangan besarnya mencakar dan meraih pangeran ketiga seperti meraih anak ayam kembali ke dekatnya. Akan menjadi lelucon yang lucu jika dia membiarkan mangsa seperti itu melarikan diri. Sialan, tahukah kamu apa konsekuensi dari membunuhku? Pangeran ketiga mengancam. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Itu pilihan yang bijaksana. Kalau begitu, lepaskan aku sekarang. Pangeran ketiga terdengar bangga dan sombong meskipun dia berada di bawah pengawasan seseorang. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku juga tidak akan membebaskanmu. Jiang Chen tersenyum dingin. Dia tidak ingin menyia-nyiakan tenaga lagi untuk berbicara dengan pria yang sombong. Sebuah segel dibuat, mencakup pangeran ketiga sepenuhnya sebelum dia terhisap ke dalam cincin spasial. Dia tahu bahwa pangeran ini memiliki status yang tidak biasa di keluarga kekaisaran. Dia punya rencana besar di domain ini. Dalam rencananya, menyinggung keluarga kerajaan dari generasi kegelapan tidak bisa dihindari. Saat itu, pangeran ketiga ini bisa bertindak sebagai sandera kekaisaran.
Dia segera meninggalkan tempat kejadian setelah menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika pertempuran hanya berlangsung dalam waktu singkat, yang hanya beberapa menit, gelombang pertempurannya terlalu hebat. Para ahli pasti akan segera datang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jadi, yang terbaik adalah dia pergi sekarang. Memang benar bahwa dia bisa membunuh seorang Saint kecil kelas 8 dari generasi ke-8, dia harus mengerahkan hampir semua usahanya. Kekuatannya saat ini jauh dari cukup untuk mendominasi seluruh domain segitiga Void. Lihat, pertempuran di Gunung Naga Hitam telah berakhir. Aku ingin tahu apa hasil dari pertempuran itu. Itu adalah pertempuran yang sangat intens. Manusia naga itu pasti sangat kuat untuk bertahan dalam pertempuran begitu lama, tapi dia jelas bukan tandingan Pangeran Ketiga. Dia ditakdirkan untuk dibunuh oleh Pangeran Ketiga. Betul sekali, saya sudah menduga bahwa manusia naga akan mati di bawah tangan Pangeran Ketiga. Setelah ini, status Pangeran Ketiga di Kerajaan Kekaisaran pasti akan bangkit kembali. Banyak pengamat menyimpulkan bahwa pertempuran telah berakhir ketika mereka merasakan tidak adanya gelombang pertempuran. Semua dari mereka berpikir bahwa manusia naga sudah mati karena tidak ada cara bagi seorang Saint kecil kelas 8 yang kuat untuk kalah dari manusia naga. Dua siluet muncul di atas Gunung Naga Hitam tidak lama setelah Jiang Chen pergi. Keduanya adalah sesepuh. Tidak ada yang bisa dirasakan dari mereka meskipun kehadiran mereka, seolah-olah mereka telah sepenuhnya menyatu dengan atmosfer. Ki mereka tidak ada, seperti hantu. Anda sudah bisa tahu betapa hebatnya kultivasi mereka. Ada keduanya orang suci kelas kecil ke-9. Ki di tubuh mereka mirip dengan Pangeran Ketiga. Mereka adalah ahli dari generasi ke-8 Kekaisaran. Mereka diberitahu bahwa Pangeran Ketiga sedang berurusan dengan manusia naga hari ini. Karena kepercayaan diri mereka dan sikap arogan Pangeran Ketiga, mereka tidak muncul sampai mereka mengetahui bahwa pertempuran telah usai. Mereka kaget saat melihat apa yang terjadi. 825. Saat ini, bahkan orang suci kecil kelas 9 yang tangguh tidak bisa menjaga ketenangan mereka saat melihat mayat yang tersebar di bawah. Gunung Naga Hitam berada di reruntuhan yang dipenuhi dengan bau darah yang menyengat hidung. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengangkat dada mereka ke atas dan ke bawah meskipun mereka memiliki kemauan keras. Apa yang terjadi di sini? Salah satu dari mereka berkata dengan nada menggigil. Ini adalah mayat para pangeran. Setiap dari mereka terbunuh. Itu pasti dilakukan oleh manusia naga. Bagaimana dengan Pangeran Ketiga? Di mana dia? Apakah dia meninggalkan mereka untuk pembantaian naga? Seorang pria lain was-was saat melihat pemandangan dengan begitu banyak mayat pangeran terbaring mengerikan. Ini jelas merupakan tantangan langsung bagi generasi ke-8. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melihat perisai hitam yang terbelah menjadi dua, wajahnya berubah seketika. Pria itu mengulurkan tangannya. Dua bagian dari perisai hitam terbang ke langit dan mendarat di tangannya. Ini adalah senjata tempur Pangeran Ketiga, perisai kekaisaran gelap tertinggi. Itu dipecah menjadi dua. Itu adalah perisainya yang tidak bisa dihancurkan. Manusia naga itu terlalu kuat di luar imajinasi kita. Pangeran Ketiga telah salah perhitungan dan sepertinya dia dalam bahaya sekarang. Lihat ke sana. Itulah bentuk sebenarnya dari garis keturunan kita. Itu salah satu sosok mantra Pangeran Ketiga. Tidak bagus, kemungkinan Pangeran Ketiga terbunuh. Tunggu, saya tidak merasakan kematiannya Ki. Kita semua memiliki garis keturunan kekaisaran. Ki kekaisaran di tubuhnya tidak akan lenyap begitu cepat jika dia terbunuh dan kita pasti bisa merasakannya. Sialan, hanya ada dua kemungkinan sekarang. Entah Pangeran Ketiga berhasil melarikan diri dari tempat kejadian atau dia ditawan oleh manusia naga. Tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Jika dia melakukannya, kita seharusnya menemukannya. Dia pasti dibawa pergi oleh manusia naga. Ini adalah kesalahan kami untuk meremehkan kekuatan manusia naga. Baik, gelombang pertempuran baru saja berhenti belum lama ini, kurasa sang naga masih di dekat sini. Ayo kita kejar dia. Kedua ahli itu benar-benar marah dengan tindakan keterlaluan naga itu. Belum pernah ada hal seperti ini yang terjadi sebelumnya dalam sejarah Void Triangular Domain. Insiden tentang manusia naga yang muncul entah dari mana terus terjadi sejak dibukanya gerbang. Jelas sekali bahwa dia sengaja memprovokasi generasi ke-8. Faktanya, pencurian di lemari besi dan pembunuhan para pangeran tidak seserius merugikan Pangeran Kekaisaran. Upaya untuk menyakiti Pangeran Kekaisaran benar-benar tidak dapat diterima. Pangeran Ketiga dalam masalah. Kita harus segera memberitahu Raja ke-8. Manusia naga itu lebih kuat dari yang kita harapkan. Sekarang, bahkan seorang Saint kecil kelas 8 tidak akan menjadi tandingannya. Seorang tetua berkata dan mengerutkan kening. Menurutmu seberapa kuatkah manusia naga itu? Apakah dia lebih kuat dari Saint Minor kelas 9? Itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar mampu melawan orang suci kecil kelas 9, dia tidak akan memilih untuk melarikan diri dan melakukan sesuatu dengan cara yang licik. Dia takut kita akan menemukannya. Menurut pendapat saya, manusia naga ini tidak diragukan lagi, lebih kuat dari Saint Minor kelas 8 tetapi tidak cocok dengan Saint Minor kelas 9. Ada perbedaan besar dan tak terbayangkan antara kelas 8 dan orang suci kelas 9 bahkan jika itu hanya perbedaan kelas. Keduanya mencoba mengukur kekuatan Jiang Chen sebelum terbang ke arah kota raja. Seseorang harus mengakui bahwa penilaian mereka tentang kekuatan Jiang Chen benar. Pada hari itu, periode waktu setelah gelombang pertempuran menghilang, banyak orang mulai pergi ke pegunungan untuk mencari tahu apa yang terjadi pada para pangeran dan Pangeran Ketiga. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan itu, jiwa mereka terguncang. Insiden di Gunung Naga Hitam menyebar dengan sangat cepat ke wilayah lain di domain. Tuhanku, ini terlalu kejam. Kami tidak bisa melihat pertempuran sengit tetapi kami melihat bahwa semua pangeran terbunuh. Itu benar-benar pertumpahan darah. Selanjutnya, mayat-mayat itu berserakan dan menjadi pecahan. Itu pasti ulah manusia naga. Aku tidak bisa membayangkan manusia naga itu akan begitu menakutkan. Dia telah membunuh semua pangeran. Bagaimana dengan Pangeran Ketiga? Apakah ada di antara kalian yang melihat Pangeran Ketiga? Apakah dia juga terbunuh? Mengingat kultivasinya, dia seharusnya tidak dikalahkan oleh manusia naga. Saya tidak punya ide. Tidak ada jejak dan mayat Pangeran Ketiga tidak dapat ditemukan. Adegan itu benar-benar mengerikan. Semua orang membahas tentang insiden di Gunung Naga Hitam. Manusia naga telah menjadi topik pembicaraan hangat di semua kota. Bahkan, sulit bagi mereka untuk tidak mengetahuinya karena kejadian itu terlalu berdarah.
King City. Ketika Raja Kegelapan mendengar tentang itu, dia mengamuk dan mengirimkan sebuah telapak tangan menabrak salah satu aula. Setelah itu, dia menyadari bahwa slip giok jiwa milik pangeran ketiga belum rusak, yang hanya berarti dia masih hidup. Raja Kegelapan. Dia belum membunuh pangeran ketiga, itu hanya menunjukkan bahwa dia masih takut pada keluarga kekaisaran kita. Pangeran ketiga harus dalam tahanannya sekarang. Seseorang berkata, selidiki masalahnya sekarang. Kirimkan ahli dari keluarga kekaisaran kita. Kita harus menemukan manusia naga ini meskipun itu berarti mengubah domain kita secara terbalik. Kami tidak akan pernah mentolerir penghinaan seperti itu terhadap martabat kami. The Dark King sangat marah, jauh lebih marah daripada saat Dark Mulberry City dihancurkan. Jelas sekali bahwa manusia naga itu menantang keluarga kekaisaran secara langsung. Dia telah menjadi musuh bersama dari generasi kegelapan. Jika dia tidak disingkirkan dengan cepat, semua kota pasti akan jatuh ke dalam kekacauan. Banyak orang generasi kegelapan, terutama para pangeran akan terpengaruh dalam kehidupan sehari-hari mereka. Masalah tentang manusia naga sudah menjadi sangat serius. Pada hari ini, banyak ahli telah diinstruksikan secara langsung oleh Raja Kegelapan untuk menemukan manusia naga ini dengan cara apapun untuk memulihkan martabat dan reputasi keluarga mereka. Keesokan harinya, berita tentang manusia naga itu tersebar ke seluruh domain. Kebanyakan dari mereka tercengang ketika mereka mendengar bahwa pangeran ketiga berada dalam tahanan naga itu. Orang-orang dari berbagai kota secara emosional diguncang oleh berita ini. Sebelum ini, mereka mengantisipasi hasil pertemuan antara pangeran ketiga dan manusia naga. Mereka tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Tuhanku, seberapa kuat sebenarnya manusia naga itu? Bahkan pangeran ketiga suci kelas 8 kecil tidak bisa menanganinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Pria ini sangat berani. Membunuh beberapa pangeran tidak seserius penculikan pangeran ketiga. Tindakannya telah mencoreng martabat keluarga kekaisaran, yang berarti dia telah menjadi musuh publik generasi kegelapan. Dia harus dieksekusi agar martabat generasi kegelapan bisa dipulihkan. Sekarang Raja Kegelapan benar-benar gila, banyak ahli yang telah dikirim untuk menemukan manusia naga ini. Saya yakin sudah tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi di domain kami. Titik-titik. Banyak orang menjadi semakin gugup setiap harinya, terutama kota-kota yang dijaga oleh para orang suci kecil kelas 8. Pikiran awal mereka adalah bahwa keselamatan mereka dipastikan selama kota mereka dijaga oleh ahli orang suci kelas 8 kecil. Namun ini ternyata salah. Berita itu mengatakan bahwa bahkan pangeran ketiga yang kuat ditahan oleh manusia naga sekarang. Kota mereka rentan terhadap serangan Dragonman. Mengesampingkan masalah harta karun di lemari besi, kebanyakan dari mereka mengkhawatirkan kehidupan mereka, terutama para pangeran di keluarga kaya. Mereka tidak ingin berakhir dengan kematian yang tragis seperti para pangeran di Gunung Naga Hitam itu. Kerabat kekaisaran telah memberikan solusi untuk kota-kota ini. Di bawah perintah Raja Kegelapan, seorang ahli kelas 9 akan dikirim ke setiap kota yang hanya dijaga oleh seorang ahli kelas 8. Jadi, jika manusia naga muncul, dia akan dibunuh oleh ahli kelas 9. Kota-kota merasa lega dengan seorang ahli kelas 9 di sekitarnya, termasuk para pangeran yang telah menginap larut malam tanpa tidur yang nyenyak. Meskipun demikian, mereka tetap tidak berani keluar dari rumah mewah mereka. Ada sekitar 10 ahli menjaga mereka di kamar mereka untuk memastikan keamanan mereka. Ini pasti krisis pertama yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terjadi dalam sejarah domain. Saat para ahli sedang mencari manusia naga di mana-mana di seluruh domain, Jiang Chen sudah kembali ke kota bayangan gelap, berkumpul kembali dengan Dan King dan yang lainnya. Banyak orang di penginapan mengenali pemuda berbaju putih ini yang selalu membawa senyum yang menyenangkan. Tidak ada yang bisa menghubungkan pemuda elegan ini dengan manusia naga. Haha, Chen kecil, ini menjadi sangat mengasyikkan. Pangeran mirip binatang yang mengatakan bahwa mereka ingin membunuhmu akhirnya malah dibunuh olehmu. Saya tidak tahu berapa banyak dari keluarga mereka yang ingin mengonsumsi Anda sekarang. Tyron memandang Jiang Chen dan tertawa. Mereka tidak bisa mengabaikan berita tentang manusia naga ini. Semuanya ada di mana-mana. Chen aku sangat mengkhawatirkanmu barusan. Tapi ketika saya memikirkan tentang kemampuan Anda, itu entah bagaimana menghilangkan kekhawatiran saya. Dan King terkekeh. Perhatiannya pada Jiang Chen telah hilang. Sekarang, bahkan jika para ahli telah muncul di depan pintu mereka, mereka tidak akan dapat menemukan manusia naga kecuali Jiang Chen dengan sengaja mengubah dirinya sendiri. Hal yang paling membuatnya takjub adalah bahwa Jiang Chen mampu mengalahkan seorang Saint kecil kelas 8 dengan budidaya Saint kecil kelas 3. Itu benar-benar menakutkan, bahkan jika alasan utamanya adalah karena apinya. Tampaknya hanya Jiang Chen yang bisa mencapai hasil yang menantang surga. Chen kecil, apa yang akan kamu lakukan dengan pangeran ketiga? Tyron bertanya. Dia penasaran tentang ini sejak kejadian itu. Dia sudah dipenjara. Dia mungkin terbukti berguna melawan generasi kegelapan kekaisaran di masa depan. Bagaimanapun, dia adalah seorang pangeran, seorang sandera kekaisaran. Jiang Chen tersenyum. Haha, tampaknya lebih jelas sekarang bahwa Void Triangular Domain tidak akan pernah mengalami kedamaian selama Anda berada di negeri ini. Tyron tertawa. Komentar Tyron tidak salah, dan King juga setuju. Sejak Jiang Chen tiba di sini, wilayahnya tidak sedamai sebelumnya. Akan selalu ada keributan di domain tersebut. Yan Chenyu mencondongkan tubuh ke sisi Jiang Chen. Meskipun dia tidak banyak bicara, matanya menunjukkan keyakinan yang dia miliki pada Jiang Chen. Dia tidak akan bergantung pada Jiang Chen meskipun dia bersandar padanya sekarang. Dia tidak ingin menjadi gangguan baginya. Dia bahagia selama dia bisa berada di sisi Jiang Chen. Chen apa rencanamu selanjutnya? Dan King bertanya, kami akan menuju ke King City. Menurut jadwal biasa, kekuatan utama dari 3 dunia seharusnya sudah tiba sekarang. King City adalah kota tersibuk di domain saat ini. Kita bisa menggunakan waktu kita untuk berdagang di sana, seperti para kultivator manusia lainnya. Saya tidak akan menggunakan identitas manusia naga untuk sementara waktu. Biarkan saja orang-orang dari generasi kegelapan terus mencari manusia naga itu. Jiang Chen berkata dengan konten. Dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Namun, insiden di Gunung Naga Hitam telah menarik terlalu banyak perhatian. Itu sangat membuat marah Raja Kegelapan sehingga dia mengirim ahlinya untuk mencarinya. Dia akan segera ditangkap jika dia berubah menjadi wujud manusia naga. Mengingat kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melawan Saint Minor kelas 9. Baiklah, kita akan pergi ke King City.
Tyrant mengangguk, kegembiraan terlihat jelas di matanya. Dia tidak yakin mengapa dia merasakan perasaan bahwa Jiang Chen akan menjungkir balikkan King City. Di hari yang sama, mereka berempat meninggalkan Dark Shadow City menuju King City. Jumlah pembudidaya manusia di Void Triangular Domain telah meningkat sejak dibukanya gateway. Kebanyakan dari mereka tersebar di berbagai kota besar hanya karena satu alasan, perdagangan. Mereka berempat juga menuju ke kota besar, kota raja karena alasan yang sama. Mereka pergi ke pusat perdagangan di kota untuk berdagang dengan True Meta Stone menggunakan pil mereka. Penampilan Yan Chenyu terlalu mencolok. Untuk mencegah insiden di Dark Mulberry City terjadi lagi, Jiang Chen menyarankannya untuk menutupi sebagian wajahnya dengan kerudung. Dalam beberapa hari terakhir ini, Jiang Chen dan yang lainnya santai dan berdagang di kota. Berita tentang manusia naga masih terus berlanjut. Itu bisa didengar di mana-mana. Keluarga kekaisaran telah mengirim banyak ahli untuk menemukan manusia naga ini. Sayangnya, tidak ada tanda-tanda manusia naga itu, seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari peta, meskipun para ahli telah mencari di semua tempat di domain tersebut. Sepertinya manusia naga terlalu takut untuk keluar. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi. Ya, kelompok ahli orang suci kelas ke-9 terus-menerus mengawasi tetapi tidak ada satupun jejak manusia naga yang ditemukan. Sepertinya dia telah benar-benar menghilang di langit. Benar-benar luar biasa. Apa kamu tidak mengerti? Manusia naga itu pasti semacam teknik transformasi yang digunakan oleh beberapa manusia untuk melakukan kejahatan itu. Dia bisa menjadi siapa saja dalam kerumunan seperti manusia normal itu. Itulah mengapa sulit untuk menemukannya. Orang-orang dari generasi ke-8 bukanlah orang bodoh. Setelah beberapa hari berusaha mencari manusia naga, para ahli yang terlibat menyimpulkan bahwa manusia naga adalah manusia yang memiliki teknik transformasi dan dia mungkin telah bercampur dengan manusia biasa di kota manapun sekarang. Mereka menjadi gugup saat memikirkan hal ini. Para pedagang berhati-hati saat berdagang dengan manusia, mereka takut pedagang itu adalah manusia naga. Setelah beberapa hari damai dan dengan perlindungan dari orang suci kelas kecil ke-9 di kota-kota, kekhawatiran mereka berkurang. Domain telah dibuka selama 10 hari, hanya 5 hari lagi untuk acara perdagangan besar. Sehari sebelum acara besar, banyak ahli dari 3 dunia berbeda tiba di kota raja. Mereka disambut dengan hangat oleh saudara kekaisaran yang untuk sementara waktu mengesampingkan masalah manusia naga karena manusia naga terlalu takut untuk menunjukkan dirinya sekarang. Orang-orang kekaisaran ini tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat terhadap manusia seperti 8 keluarga karena mereka adalah pelanggan berharga yang bisa memberi mereka pil dan senjata tempur yang berharga. Oleh karena itu, dibutuhkan keramah tamahan yang diperlukan. Kekuatan besar ini dipisahkan menjadi 3 bagian di kota, menurut dunia mereka. Bagian ini dinamai sebagai bagian tamu yang dicadangkan untuk kekuatan utama dari 3 dunia. Masih ada 5 hari lagi sebelum acara perdagangan yang sebenarnya. Kekuatan besar seperti 8 keluarga telah membawa murid jenius terpilih dari sekte mereka. Selama 5 hari ini, para murid ini diizinkan untuk berdagang dengan bebas di kota. Mereka juga bisa pergi ke kota lain untuk berdagang barang yang berbeda, yang akan membuat banyak pusat perdagangan ramai dengan orang. Dengan kata lain, domain segitiga Void menjadi hidup ketika orang-orang dari 8 keluarga dan dunia lain tiba. Energi cahaya dalam domain telah banyak membantu Tyrant, mendorong kultivasinya ke kelas 2. Saat ini, mereka telah tiba di Dark Surge City, kota terdekat dengan King City dan diperingkat sebagai kota kedua dalam domain tersebut. Skala kota itu jauh lebih besar dari kota Mulberry gelap dan kota bayangan gelap. Gerbang kota besar itu sendiri membawa aura agung yang membuat orang ingin menghormatinya. Dark Surge City adalah kota terbesar di domain tidak termasuk King City. Ini akan menjadi kota paling ramai sebelum acara perdagangan besar. Sejumlah besar murid jenius dari 8 keluarga pasti akan datang untuk berdagang. Meski ukurannya lebih kecil dari King City, hal-hal di sini bagus. Mungkin Anda bisa menukar sesuatu yang berharga di pusat perdagangan. Dan King berkata, ayo masuk. Jiang Chen melangkah maju melalui gerbang besar. Tempat di depan sudah penuh sesak dengan orang. Ada orang dengan pakaian yang tidak bisa dilihat di Saint Origin World. Mereka pasti manusia dari 2 dunia lainnya. Jiang Chen bisa merasakan asal dunia yang berbeda mengalir dari mereka. Pada dasarnya, setiap orang bisa merasakan siapa saja yang datang dari dunia asing. Setelah beberapa langkah, siluet menarik perhatiannya. Mereka saling bertatapan. Jiang Chen sangat ketakutan. Hong. Segera setelah itu, Qi yang membawa niat membunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Jiang Chen. Perubahan mendadak menarik Dan King dan perhatian lainnya. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka melihat 3 pria berdiri tidak jauh. Pemimpin di antara mereka tampak berusia 20 tahun lebih, mengenakan jubah emas. Dia memiliki rambut panjang kemasan dan wajah tegas yang membawa sikap sombong yang membuat semua orang tampak menghormatinya. Nan Beichao. 3 dari mereka berseru. Mereka akhirnya tahu mengapa Qi Jiang Chen tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Orang yang berdiri di depan mereka tidak diragukan lagi adalah Nan Beichao. Bagaimana ini mungkin? Orang ini sudah dibunuh oleh Chen Er sebelumnya tapi dia terlihat sangat tidak rusak sekarang. Dilihat dari Qi-nya, dia sudah menjadi orang suci kelas ke-7. Bagaimana ini bisa terjadi? Tunggu, asal dunia yang mengalir dari tubuhnya tidak sama dengan kita. Dia bukan seseorang dari Saint Origin World kita. Dan King dan Tyrant ketakutan. Tyrant bisa merasakan perbedaan dari pirang ini dan memutuskan bahwa dia bukan dari dunia mereka, tapi penampilannya dan Qi jelas mirip dengan Nan Beichao, membuatnya terlihat persis sama dengannya. Jenis kultivasi dalam dirinya juga adalah seni surga raja. Tidak ada yang bisa membudidayakan kultivasi seperti itu selain Nan Beichao. Si pirang mengerutkan kening saat mendengar mereka memanggil namanya. Dia kemudian bertanya dengan jelas. Kalian semua tahu namaku. Benar saja, namanya juga Nan Beichao. Ini tidak bisa diterima. Kamu siapa? Siapa yang memberimu izin untuk memanggil nama saudara Nan Bei? Tepatnya, saudara Nan Bei adalah jenius luar biasa dari dunia tanpa batas kita. Memanggil namanya secara langsung akan menyebabkan kematian Anda, dan Anda, orang suci kecil kelas 3 yang lemah, Anda sudah selesai untuk melepaskan Qi Anda di depan saudara Nan Bei. 2 jenius muda yang berdiri di samping Nan Beichao berteriak pada Jiang Chen dan yang lainnya. Nan Beichao dari dunia tanpa batas. Dan King dan Tyrant tercengang. Apakah ini berarti bahwa Nan Beichao ini bukanlah Nan Beichao yang mereka lawan di dunia mereka?
Nan Bei Chou melambaikan tangannya, menyiratkan agar keduanya diam. Dia mendatangi Jiang Chen dan berkata dengan nada apatis. Saya tidak tahu siapa Anda tetapi Anda memberi saya rasa keakraban dan dorongan untuk membunuh. Namun, suasana hati saya sedang baik hari ini. Jadi, tidak ada pembunuhan untuk hari ini. Ingat, jangan mencoba melepaskan ki kecilmu di depanku lagi. Tidak menghormati saya hanya akan membawa pada satu hasil, kematian, terlepas dari dunia mana Anda berasal. Dia sombong, agresif dan mendominasi. Nada suaranya persis sama dengan orang yang sebenarnya. Mungkinkah ada dua orang yang sama di alam semesta ini? Atau apakah dia individu yang sama sekali berbeda? Jiang Chen juga bisa merasakan Key of the Monarch Heaven Art dari tubuhnya. Ayo pergi. Nan Bei Chou menyilangkan tangan di belakang punggungnya dan melangkah lebih jauh ke dalam kota. Kedua jenius sahabat karib itu melesat Jiang Chen dan yang lainnya melirik dingin dan mengeluarkan hu dingin yang menghina. Jiang Chen menahan diri. Pertama, ini adalah kota gelombang gelap. Jika dia menyerang sekarang, dia akan mengungkapkan kekuatannya sendiri, yang akan membuatnya sangat mudah bagi yang lain untuk menghubungkannya dengan manusia naga. Kedua, jika pria ini benar-benar sekuat Nan Bei Chou, dia sudah menjadi orang suci kelas 7, dia tidak akan memiliki kesempatan melawan Nan Bei Chou baru ini. Yang terpenting, pria ini berasal dari dunia tanpa batas. Jika dia adalah Nan Bei Chou dari Saint Origin World, dia akan menyerang saat dia melihat Jiang Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jiang Chen diliputi oleh ketakutan dan keraguan. Saat itu, di Sekte Nebula, dialah yang membunuh Nan Bei Chou, dia yakin tidak ada sisa-sisa yang tertinggal. Tiba-tiba, seorang pria yang tampak persis seperti Nan Bei Chou muncul. Jiang Chen tidak bisa mengalihkan pikirannya dari masalah ini. Chen kecil, tentang apa itu tadi? Dia sepertinya tidak mengenali kita. Tyrant datang ke sisi Jiang Chen dan berkata dengan nada ketakutan. Penampilan Nan Bei Chou telah mengacaukan rencana mereka. Dia jelas bukan Nan Bei Chou yang kita kenal, tapi apakah kamu menyadari bahwa ada banyak keistimewaan dalam dirinya yang mirip dengan Nan Bei Chou yang kita kenal? Namanya, penampilan, nada suara, sikapnya yang mengesankan, dan metode kultivasinya semuanya serupa. Dia persis seperti dia. Jika bukan karena asal dunia yang berbeda mengalir dalam dirinya dan cara aneh dia memandang saya akan berpikir bahwa Nan Bei Chou tidak mati. Mata Jiang Chen berbinar. Nan Bei Chou selalu menjadi musuh bebuyutannya tapi musuh ini sudah cukup lama dienyahkan. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Nan Bei Chou yang lain di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ada banyak Nan Bei Chaos lainnya di alam semesta? Dan King tercengang. Dia tidak akan percaya jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Saudara Chen, apakah kamu dapat menghubungkan Nan Bei Chou ini dan Nan Bei Chou dari Saint Origin World? Yan Chenyu bertanya. Jiang Chen tetap diam. Dia mulai meragukan identitas Nan Bei Chou. Dia yakin bahwa Nan Bei Chou barusan bukanlah Nan Bei Chou yang dia bunuh tapi pasti ada semacam hubungan. Dulu ketika dia membunuh Nan Bei Chou, dia telah dengan jelas membasmi tubuh Nan Bei Chou. Dia mengabaikan perasaan bahwa Nan Bei Chou mungkin masih hidup. Sekarang tampaknya perasaan itu ternyata benar. Nan Bei Chou adalah reinkarnasi dari jiwa abadi, yang berarti dia berasal dari dunia abadi. Hari ini, Nan Bei Chou lainnya dari dunia tanpa batas muncul. Jiang Chen tidak bisa tidak menghubungkan Nan Bei Chou dan dunia abadi bersama. Mungkin ada satu lagi Nan Bei Chou di dunia abadi, atau mungkin Nan Bei Chou dari dunia abadi adalah Nan Bei Chou yang sebenarnya. Ini masih menjadi misteri bagi Jiang Chen terlepas dari kecerdasan dan pengetahuannya. Dia tidak dapat menentukan asal-muasal Nan Bei Chou yang sebenarnya. Saya masih ragu tentang identitas aslinya, tetapi ada satu hal yang saya yakini dan dia adalah musuh saya. Aku bisa melihat niat membunuh yang tidak jelas dari matanya sekarang. Saya tidak melancarkan serangan karena Dark Surge City bukanlah tempat yang tepat untuk bertarung. Aura pembunuh yang dia pancarkan bersifat intrinsik. Hal yang aneh adalah dia sudah melihatku sebagai musuhnya dengan satu tatapan saja dan berkata bahwa aku agak akrab dengannya. Karena itu, saya tidak akan membiarkannya, terlepas dari apakah dia berhubungan dengan Nan Bei Chou sebelumnya atau tidak. Jiang Chen berkata, mungkin, kita bisa mengetahui identitas asli Nan Bei Chou begitu dia mencapai alam abadi. Dia dan Nan Bei Chou ditakdirkan untuk menjadi musuh dalam hidup ini. Dia akan membunuh Nan Bei Chou yang dia temui. Setelah dia naik ke alam abadi, jika benar-benar ada Nan Bei Chou di dunia abadi, dia yakin bahwa membunuh Nan Bei Chou di bawah langit terlebih dahulu akan menyebabkan kerusakan besar pada Nan Bei Chou yang sebenarnya. Mengingat fakta bahwa Nan Bei Chou memiliki fisik abadi, sangat mungkin dia telah menciptakan klon di dunia yang berbeda. Pasti itu, kata Tyrant. Meski ini hanya tebakan, kemungkinan itu masih tak terbantahkan. Baik, sekarang bukan waktunya untuk berurusan dengan Nan Bei Chou. Kami bukan tandingannya mengingat kekuatan kami saat ini. Mari berharap bahwa kita akan mendapatkan beberapa harta karun dalam acara perdagangan besar ini. Jika kekuatan saya ditingkatkan sekali lagi, tingkat keberhasilan saya untuk mendominasi domain ini akan menjadi lebih tinggi. Jiang Chen berkata, kemunculan Nan Bei Chou telah menyulut perasaan terdesaknya. Dia bisa melihatnya dari mata Nan Bei Chou bahwa dia tidak akan melepaskannya meskipun hanya sekilas. Memang benar bahwa Jiang Chen bisa melenyapkan seorang Saint kecil kelas 8, tapi itu hanya berlaku untuk generasi ke-8. Sekarang banyak kekuatan besar dari 3 dunia telah datang, termasuk para jenius dan ahli dari 8 keluarga, kekuatannya saat ini tidak cukup untuk membalikkan domain ini. Oleh karena itu, penting baginya untuk meningkatkan nilai kultivasinya dengan cepat. Saat ini, di wilayah kota yang lebih dalam, wajah Nan Bei Chou sangat dingin dan matanya berkilauan dengan cahaya dingin. Kakak Nan Bei, pria itu barusan terlalu tidak sopan. Kita harus memberinya pelajaran, kata salah satu pengikutnya. Saya tidak tahu mengapa pria ini memberi saya rasa keakraban, seolah-olah saya sudah pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Meskipun kultivasinya hanya seorang Saint kecil kelas 3, saya bisa merasakan ancaman darinya. Nan Bei Chou berkata dengan cemberut, dia merasa aneh memiliki perasaan seperti itu. Bagaimana mungkin? Saudara Nan Bei adalah jenius yang tak tertandingi di bawah surga. Meskipun Anda adalah orang suci kelas kecil ke-7, bahkan orang suci kecil tingkat ke-9 tidak dapat melawan Anda. Adapun pria itu, dia hanyalah orang suci kecil kelas 3 yang dapat dengan mudah Anda hancurkan. Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan melawanmu bahkan jika dia diberikan pelatihan 100 tahun lebih. Pengikut lain berkata sambil tersenyum. Kami tidak bisa mengambil asumsi ini sebagai kesimpulan.
Aku akan membunuhnya, tapi tidak sekarang. Tujuan utamaku kali ini adalah untuk mendapatkan semua kekayaan generasi ke-8. Saya seorang kultivator seni surga raja, saya akan membuat seluruh domain bergidik di hadapan saya. Seni surga raja saya akan ditingkatkan lebih jauh setelah mendominasi dunia ini. Rencana ini hanya dapat dijalankan setelah peristiwa perdagangan besar, setelah semua pakar dari 3 dunia telah pergi. Jadi, kita harus diam untuk saat ini, membiarkan orang itu hidup beberapa hari lagi. Membunuhnya hanyalah masalah sederhana bagiku, kata Nan Beichao. Orang luar manapun yang mendengar ucapan ini akan ketakutan, atau mereka mungkin langsung menghubungkannya dengan manusia naga. Nan Beichao adalah perencana yang sangat ambisius. Void Triangular Domain sudah terguncang sejak kedatangan Jiang Chen. Menambahkan Nan Beichao ke dalam gambar hanya akan membawa konsekuensi yang tak terbayangkan. Sebenarnya ada perbedaan tertentu antara Nan Beichao dan Jiang Chen. Dia lebih kejam dari Jiang Chen. Dia tidak peduli tentang apapun atau orang atau nilai moral apapun. Hanya ada kendali dan ketundukan hegemonik di dalam hatinya. Siapapun yang menolak untuk tunduk padanya hanya akan mati. Bukan hal yang baik bagi generasi ke-8 ketika Nan Beichao mengalihkan fokusnya kepada mereka. Generasi ke-8 benar-benar tidak beruntung menjadi sasaran dua makhluk penentang surga ini. Wilayah itu pasti akan sangat hidup kali ini dengan kehadiran dua Raja Iblis yang terpelintir ini. Pertempuran antara Jiang Chen dan Nan Beichao tidak bisa dihindari dan tidak ada yang tahu siapa yang akan menang kali ini. Jiang Chen dan 3 lainnya berjalan lebih dalam ke kota. Ukuran kota itu ternyata jauh lebih besar dari kota-kota yang mereka kunjungi sebelumnya. Kota itu penuh dengan orang-orang dari dunia yang berbeda. Hualala. Tiba-tiba, sekelompok penjaga kota yang mengenakan baju besi hitam muncul di depan mereka. Mereka semua dipenuhi dengan ki yang beriak. Mereka maju ke jalan menghadap kedua tokoh dan semua orang di sekitarnya. Semua orang dengarkan, siapapun yang bisa menangkap guk-guk kuning besar itu atau memberikan petunjuk apapun tentang guk-guk ini, segera laporkan ke prefektur dan Anda akan diberi hadiah. Pemimpin itu berteriak sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa ke arah lain. Bukan hanya mereka yang terburu-buru, suasana kota surga gelap sedang dalam suasana gugup. Keamanan ketat diberlakukan dan penjaga berbaju besi hitam bisa terlihat di mana-mana. Semua penjaga ini terlihat sangat marah seolah-olah mereka akan membunuh seseorang. Guk-guk kuning besar, Jiang Chen dan yang lainnya membuat mata mereka berbinar ketika mereka mendengar berita itu. Mereka tidak yakin apakah guk-guk kuning besar ini adalah seseorang yang mereka kenal. Permisi, bro, bolehkah aku tahu kenapa kalian semua berburu guk-guk itu? Beberapa orang baru yang baru saja memasuki bagian internal bertanya kepada salah satu penduduk setempat. Apa kau tidak diberitahu tentang ini? Malam sebelumnya, seekor guk-guk muncul entah dari mana dan menyelinap ke dalam kubah prefektur dan mencuri jiwa iblis dari Demon Saint kelas 9, jiwa iblis dari Raja Pemakan Jiwa. Semua orang tahu bahwa jiwa iblis ini adalah salah satu harta berharga yang akan dilelang besok. Tuan kota marah karena ini dan ingin menemukan guk-guk itu dan mencabik-cabiknya. Ini menyebalkan. Sebelumnya ini adalah manusia naga, sekarang menjadi seekor guk-guk. Apa yang sedang terjadi? Semua ini tidak pernah terjadi terakhir kali saat gerbang dibuka. Titik-titik. Memikirkan kejadian malam sebelumnya membuat banyak dari mereka mengertakkan gigi. Kota gelombang gelap adalah kota terbesar kedua dari generasi ke-8. Pengamanannya dinilai sangat ketat. Karena itu, warga merasa lega dan guk-guk kuning besar itu mengambil kesempatan itu. Sebelum Major Trading Event berlangsung di King City, akan ada aktivitas trading yang diadakan di Dark Surge City. Salah satunya adalah lelang yang akan dihadiri oleh banyak jenius dari 3 dunia. Sekarang, semuanya kacau ketika jiwa iblis suci kelas ke-9 dicuri oleh guk-guk itu. Insiden ini sangat mempengaruhi prestise prefektur dan martabat generasi ke-8. Pembukaan Void Triangular Domain tidak semulus sebelumnya. Masalah manusia naga sudah mereda baru-baru ini, tetapi makhluk seperti guk-guk lain tiba-tiba muncul. Engah. Tyrant tidak tahan lagi dan tertawa. Jika ada guk-guk yang bisa melakukan kejahatan seperti itu adalah Big Yellow. Big Yellow menjadi nakal lagi. Yan Chenyu tidak tahu harus menangis atau tertawa. Jika mereka berbicara tentang kemampuan untuk menimbulkan masalah, Big Yellow pasti lebih baik daripada Jiang Chen. Jangan berpikir untuk mendapatkan hari yang damai bersama Big Yellow. Jiwa iblis suci kelas 9 dari Raja Iblis Pemakan Jiwa. Itulah mengapa dia tidak bisa melepaskan hal yang begitu berharga. Big Yellow memiliki kemampuan bawaan, Soul Crunching Tune. Dia pasti akan mendapatkan banyak manfaat dengan mendapatkan jiwa iblis itu, terutama karena itu adalah jiwa iblis suci kelas ke-9. Jiang Chen tertawa ringan. Pasti ada alasan di balik apapun yang dicuri Big Yellow. Haha, Big Yellow telah datang, kali ini akan menyenangkan. Tyrant tertawa. Jiang Chen sangat senang mengetahui bahwa Big Yellow akan bergabung dengan mereka dalam perjalanan ini. Mereka merasa ada sesuatu yang hilang jika Big Yellow tidak ada di sini. Hampir setiap sudut kota diawasi oleh penjaga kota. Adegan saat ini mengingatkan Jiang Chen pada kota merah, ketika mereka juga mencari seekor guk-guk. Sejarah itu terulang kembali hari ini. Aku tidak terkejut tuan kota menjadi marah, Big Yellow baru saja mencuri barang berharga yang akan dilelang. Prefektur biasanya akan mengumumkan barang-barang yang akan dilelang sebelum hari lelang untuk menarik pembeli. Jiwa iblis ini pasti salah satu item yang diumumkan ke publik. Sekarang item tersebut telah dicuri oleh Big Yellow, akan sangat memalukan bagi mereka untuk tidak memiliki jiwa iblis besok. Dan King menggelengkan kepalanya dan tidak bisa berkata-kata terhadap tindakan Big Yellow. Senior dan King, mungkin karena kamu sudah lama tidak bersamanya, itu sebabnya kamu tidak memahaminya dengan baik. Ini adalah caranya yang biasa dalam melakukan sesuatu. Jika tidak ada masalah yang terjadi di sini, bagaimana kita masih bisa memanggilnya kuning besar? Tyrant tersenyum, dan King memandang Jiang Chen dan menggelengkan kepalanya lagi. Yang pertama Jiang Chen, kedua Nan Beichao, sekarang Big Yellow. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya di Void Triangular Domain. Saudara Chen, menurutmu apakah mereka akan menemukan guk-guk kecil kita? Yan Chenyu bertanya. Bagaimana menurut Anda? Jiang Chen terkekeh. Yan Chenyu bereaksi dengan cara yang sama. Sejumlah besar tenaga kerja dikirim untuk menemukan Big Yellow, jika dia benar-benar ingin menyembunyikan dirinya, tidak satupun dari mereka akan dapat menemukannya, mereka hanya akan kelelahan. Mereka harus tahu bahwa ini adalah guk-guk yang sangat licik. Pertama, dia melakukan ini karena efek menguntungkan dari jiwa iblis. Kedua, dia pasti pernah mendengar tentang saya dan ingin membantu mengalihkan perhatian mereka.
Jiang Chen berkata, ada ikatan di antara mereka berdua, seperti saudara sumpah sejati. Mereka bisa mengantisipasi apa yang coba dilakukan pihak lain dari tindakan pertama. Upaya perhatian Big Yellow menyentuh hati Jiang Chen. Guk-guk kecil itu luar biasa. Wajah Yan Chenyu penuh dengan senyum. Ayo pergi, kita harus pindah ke kota. Jika Big Yellow bersembunyi di suatu tempat di sekitar sini, dia pasti bisa menemukan kita, dan kemudian, kita akan mencoba menemukan cara untuk berkumpul kembali. Jiang Chen berkata sebelum mereka berempat melangkah lebih dalam ke kota. Dark Surge City sangat besar tetapi tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai wilayah tengah, yang sangat ramai dengan orang. Kedua lajur jalan tersebut sebagian ditempati oleh warung-warung di kedua sisinya. Banyak pembudidaya terlibat dalam transaksi dengan mereka. Tiba-tiba, teriakan terdengar. Guk-guk menyebalkan. Berdiri di sini. Suara itu datang dari kejauhan. Begitu suara itu memudar, cahaya kemasan yang cemerlang muncul di hadapan Jiang Chen dengan kecepatan maksimum. Cahaya kemasan berhenti dan berubah menjadi seekor guk-guk besar, kuning besar. Haha, Little Chen, guk-guk tuan akhirnya menemukan kalian semua. Big Yellow tersenyum senang saat melihat Jiang Chen, lalu dia berjalan ke Yan Chenyu dan menyapanya dengan baik. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi memutar matanya setelah melihat ini. Apakah pria ini benar-benar peduli padanya? Mengapa dia merasa guk-guk ini hanya merindukan Xiao Yu? Tyron merasa kesal karena guk-guk ini bahkan tidak repot-repot menyapanya sebelum pergi ke Yan Chenyu, memperlakukannya seperti udara. Guk-guk kecil, kau membuat dirimu bermasalah lagi. Yan Chenyu menepuk kepala Big Yellow. Kamu sebagai lubang, masih berani menunjukkan dirimu setelah mencuri harta karun dari prefektur. Tyron tidak bisa berkata-kata. Tapi kemudian, tatapan mereka langsung membeku ketika mereka melihat budidaya Big Yellow, Saint Iblis kecil kelas 5. Ketika dia meninggalkan mereka sampai sekarang, itu hanya waktu yang singkat. Pertumbuhannya sangat cepat. Bagaimanapun, mereka memahaminya ketika mereka memikirkan kemungkinan bahwa Big Yellow telah memakan jiwa iblis dari Raja Iblis pemakan jiwa. Guk-guk menyebalkan. Berdiri di sana. Teriakan marah terdengar lagi. Dua siluet kuat terbang ke arah Big Yellow. Salah satunya penuh dengan api merah di tubuhnya dan yang lainnya penuh dengan embun beku. Dilihat dari ki mereka, kultivasi mereka berdua adalah orang suci kelas 6. Ketika mereka mencapai Jiang Chen, ki mereka masih berfluktuasi. Tatapan mereka terpaku pada Big Yellow dan api yang marah akan meledak dari mereka. Guk-guk menyebalkan. Serahkan hartanya sekarang juga, atau, aku akan mengupas kulitmu. Pemuda dengan api berteriak pada Big Yellow, mengabaikan keberadaan Jiang Chen dan yang lainnya. Lihat, itu guk-guk kuning besar. Dia telah muncul. Itu dia, orang yang mencuri harta prefektur. Cepat beritahu orang-orang di prefektur. Apa yang dilakukan kedua pria ini? Mereka adalah manusia. Apakah mereka mencoba membantu prefektur mengambil harta karun dari guk-guk kuning besar? Titik-titik. Untuk sesaat, semua perhatian dialihkan ke Big Yellow, membuatnya menjadi pusat perhatian. Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku memiliki harta karun itu? Jangan hanya menuduh saya. Big Yellow mengibaskan ekornya yang kokoh, bertingkah seperti babi mati yang tidak takut direbus. Dasar guk-guk yang tidak tahu malu. Sepertinya aku benar-benar harus mengupas kulitmu. Pemuda yang dikelilingi oleh ki yang dingin memiliki temperamen yang jauh lebih berapi-api daripada yang lain. Dia mengulurkan telapak tangan ke arah Big Yellow, tetapi telapak tangan itu digenggam oleh tangan lain di tengah jalan. Pemuda itu tertegun. Dia berbalik untuk memelototi orang yang menghentikannya. Itu adalah seorang pemuda berbaju putih yang tersenyum padanya. Hei, saya sarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam bisnis ini. Pemuda itu berkata dengan dingin. Mengapa saudara laki-laki begitu marah? Kami selalu bisa bicara. Jiang Chen tersenyum. Baik, sepertinya Anda bersamanya. Minta guk-guk ini untuk menyerahkan mutiara jiwa api dan kristal dingin berusia 10.000 tahun sekarang dan kita akan melupakan kejadian ini. Saya Duan Rong dari dunia hitam kuning. Kalian semua tidak bisa menyinggung perasaan saya. Pemuda itu menatap Big Yellow dengan dingin. Dari mana asal guk-guk yang tidak tahu malu dan bodoh ini? Siapa yang memberinya keberanian untuk mencuri barang-barang Huo Miao? Pemuda yang terbakar berteriak sekali lagi. Jiang Chen, Tyron dan Dan King tercengang. Sepertinya mereka tidak berada di sini untuk jiwa iblis, tetapi untuk harta karun lainnya. Apa yang sebenarnya dilakukan Big Yellow? Nama orang ini adalah Huo Miao. Sangat jarang menemukan orang jenius yang memiliki nama belakang ini. Jelas, dia adalah seorang jenius dari salah satu dari 8 keluarga api. Rekan di sampingnya adalah jenius dari dunia hitam kuning. Mereka akhirnya memahami kejadian di balik ini setelah Big Yellow memberitahu mereka melalui akal ilahi. Itu terjadi ketika Huo Miao memperdagangkan sesuatu dengan Duan Rong. Huo Miao menggunakan kristal dingin berusia 10.000 tahun untuk ditukar dengan mutiara jiwa api dari Duan Rong. Ini karena Duan Rong mengolah metode kultivasi yang melibatkan atribut dingin, dia membutuhkan item dengan fitur dingin agar sesuai dengan fisiknya yang beku. Namun Huo Miao justru sebaliknya. Jadi perdagangan itu adalah perdagangan yang saling menguntungkan, tetapi tidak satupun dari mereka berharap bahwa harta karun itu akan dirampas oleh seekor guk-guk dalam proses perdagangan. Itu sebabnya mereka mengejarnya sampai sini, dan mereka sangat marah. Tidak ada yang tidak akan marah jika kejadian ini terjadi saat berdagang. Hah, siapa yang menetapkan hukum bahwa barang-barang Huo Miao tidak dapat dicuri? Anda ingin menyalahkan orang lain karena Anda gagal melindungi barang Anda sendiri. Selain itu, kamu bukan lawannya. Jadi, Anda harus merasa beruntung karena dia tidak mengambil nyawa Anda. Jiang Chen berkata dengan nada dingin. Dia tidak akan pernah sopan kepada orang yang sombong. Selain itu, dia juga sangat mengenal Big Yellow. Dia tidak akan mengembalikan barang-barang yang dia curi atau rampas. Sekarang Big Yellow telah mendapat masalah, Jiang Chen secara alami akan melangkah maju dan membantunya. Apa yang baru saja Anda katakan? Saya dapat melihat bahwa Key of World Origin milik Anda milik Saint Origin World. Anda berasal dari kekuatan utama mana? Beraninya kau melawanku? Apakah kamu tidak ingin hidup? Huo Miao sangat marah setelah mendengar komentar Jiang Chen. Sebagian besar orang yang mengolah metode budidaya atribut api memiliki fisik dan temperamen yang berapi-api, apalagi Huo Miao yang merupakan jenius dari keluarga api. Dia memiliki kekuatan yang kuat serta pendukung yang kuat. Dia telah dibesarkan di lingkungan terbaik sejak muda. Ada kesombongan yang tertanam jauh di dalam tulangnya, selalu berpikir bahwa dia selalu di atas orang lain.
Hari ini, orang suci kelas 3 kecil yang lemah datang entah dari mana dan mengatakan sesuatu yang kasar padanya. Dia pasti memiliki keinginan kematian. Seperti yang baru saja dia katakan, Guk-Guk Tuan hanya menunjukkan belas kasihan kepada kalian berdua, kalau tidak, kalian berdua sudah menjadi orang mati. Kata Big Yellow dengan cara yang belak-belakan dan tidak tahu malu, tapi itulah kebenarannya. Bukan masalah baginya untuk menyingkirkan dua jenius kelas 6 kecil Sein ini menggunakan kekuatannya saat ini. Namun, karena Big Yellow adalah orang yang mencuri barang mereka terlebih dahulu, dan mereka berada di Dark Surge City, itu tidak akan menjadi hal yang baik jika dia memulai perkelahian. Saudara Huo, karena Anda berasal dari dunia yang sama dengan mereka, saya akan mempercayakan masalah ini kepada Anda. Kata Duan Rong. Jangan khawatir tentang itu, Saudara Duan. Kristal dingin Anda yang berusia 10.000 tahun pasti akan dikembalikan kepada Anda. Huo Miao berkata dengan yakin. Seperti yang dikatakan Duan Rong, orang-orang ini berasal dari dunia yang sama dengan Huo Miao. Jika dia tidak bisa menangani beberapa orang yang tidak penting ini, dia akan berubah menjadi objek ejekan, yang pada akhirnya melukai reputasinya dan reputasi keluarga api. Hua Miao maju selangkah. Api yang menyelimuti seluruh tubuhnya semakin kuat. Api di tubuhnya adalah semacam api yang tidak biasa yang lebih mengerikan daripada api biasa. Setiap keturunan keluarga api lahir dengan fisik atribut api. Ini juga alasan yang menjadikan keluarga api salah satu dari 8 terkuat di Tanah Suci. Bung, aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kali. Berikan aku mutiara jiwa api dan kristal dingin berusia 10.000 tahun, bersama dengan Guk-Guk itu dan aku akan berpura-pura bahwa semua ini tidak terjadi. Saya harus mengupas kulit Guk-Guk ini untuk memulihkan reputasi saya. Huo Miao berkata dengan bangga. Bajingan kecil dari keluarga api, kamu ingin mengembalikan reputasimu dari Guk-Guk Tuan dan dia. Saya benar-benar tidak mengerti ini. Bukankah api adalah senjata terkuat di keluargamu? Menurut pendapat saya, Anda, seorang jenius dari keluarga api hanya memiliki kurang dari 1/10 dari kekuatannya dalam aspek api. Big Yellow menggelengkan kepalanya sambil mengaduk amarahnya. Apa katamu? Anda mengatakan bahwa apiku tidak cocok untuk pria ini. Huo Miao mengamuk. Saya tidak hanya berbicara tentang kekuatan apimu, tetapi kekuatan api dari seluruh keluarga api. Kata Big Yellow. Hong. Setelah mendengar kata-kata Big Yellow, kemarahan Huo Miao langsung mendidih. Sebagai anggota keluarga api, hal yang paling tidak bisa dia terima adalah ketika seseorang mengkritik kekuatan api mereka. Makhluk kuning besar di depannya baru saja melakukannya. Bahkan di seluruh dunia asal Sein, tidak ada orang yang berani menunjukkan penghinaan terhadap api mereka. Kamu, siapa namamu? Huo Miao memandang Jiang Chen. Jiang Chen. Jiang Chen mengungkapkan namanya. Sepertinya kamu juga seorang alkemis. Apa kamu pikir kekuatan apimu bagus hanya karena kamu seorang alkemis? Izinkan saya memberitahu Anda, nyala api Anda hanya dangkal. Anda hanya menggunakannya sebagai alat untuk membuat ramuan. Api sejati digunakan untuk menyerang. Jika kamu bisa mengalahkanku dengan apimu, aku tidak akan mengambil mutiara jiwa api. Huo Miao sangat percaya diri. Dia menunjuk Jiang Chen, benar-benar mengabaikan perasaan Jiang Chen. Faktanya, siapapun yang berada di posisinya juga tidak akan pernah menempatkan Jiang Chen ke mata mereka. Karena celah budidaya mereka, tidak ada orang suci kelas 6 yang akan menunjukkan rasa hormat kepada seorang pembudidaya yang 3 tingkat lebih rendah darinya, apalagi bersaing dengannya pada atribut bawaannya. Kalau begitu, kamu dijamin tidak akan mendapatkan mutiara jiwa api. Jiang Chen mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli tentang kesombongan lawannya. Tidak biasa jika seorang jenius dari 8 keluarga tidak bersikap sombong. Tentu saja, mereka punya alasan untuk menjadi sombong. Cila, lengan Huo Miao bergerak dan bersamaan dengan suara, Cila, api merah memantul keluar, seperti ular berapi yang melayang di kedua telapak tangannya secara ilahi. Raging Flames Prairie, Huo Miao berteriak, nyala api bergemuruh saat bergegas ke arah Jiang Chen. Rupanya, skill api Huo Miao luar biasa. Api dan tubuhnya telah menjadi satu. Api yang dipukulnya berubah menjadi naga yang tiba-tiba menjadi hidup. Ini adalah teknik pertarungan atribut api. Segel tangan Huo Miao dan fisik yang kuat telah membuat teknik itu lebih kuat. Memang benar bahwa api ini tidak sebanding dengan alkemis biasa. Bahkan Dan King sendiri tidak akan menyangkalnya karena dia juga fasih dalam api. Di antara 8 keluarga, keluarga api Dan adalah 2 keluarga yang berpengalaman dalam teknik atribut api. Jika teknik berapi-api antara keduanya dibandingkan, keluarga Dan akan menjadi yang lebih lemah karena keluarga hanya menggunakan api mereka untuk tujuan alkimia. Jiang Chen mengungkapkan seringai di sudut mulutnya sambil menunggu serangan naga api Huo Miao. Dia juga harus mengakui serangan dan penguasaan api Huo Miao yang kuat, tapi sayangnya, itu jauh dari cukup untuk menandingi True Dragon Fire dan True Thunder Fire milik Jiang Chen. Tidak perlu membandingkan. Saat naga api mencapai Jiang Chen, dia memukul telapak tangan merah besar yang penuh dengan api yang cemerlang bersama dengan gemuruh raungan naga. Itu telah menangkap banyak pasang mata saat naga api tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangan Jiang Chen. Dilihat dari ukuran naga api ini, itu tidak sebesar naga api Huo Miao, tapi ki naga ini terlalu kuat. Ki naga api Huo Miao segera mengerut, seolah-olah telah bertemu dengan raja sejatinya. Betul sekali, api Jiang Chen adalah raja api dibandingkan dengan api Huo Miao. Nyala api membawa aura raja yang tangguh, menyebabkan banyak api bergetar. Mengaum, naga api Huo Miao berubah menjadi lebih kecil ketika naga api Jiang Chen mengeluarkan raungan lagi, dan kemudian ditelan sepenuhnya oleh naga api Jiang Chen. Kemudian, Jiang Chen melambaikan tangannya untuk memanggil kembali naga apinya. Sekarang, dia menatap Huo Miao dengan senyum di wajahnya. Apa? Huo Miao tercengang. Api mengerikan apa itu? Itu benar-benar bisa mengalahkan api saya, yang berarti itu lebih besar dari api psikis keluarga kami. Bagaimana bisa ada nyala api seperti itu di dunia kita? Huo Miao kaget. Faktanya, tidak mungkin dia tidak akan terkejut. Dia tidak akan merasa buruk jika Jiang Chen telah menekannya menggunakan keterampilan atribut lainnya. Dia tidak bisa menerima kebenaran bahwa dia dikalahkan oleh api Jiang Chen. Tapi semakin dia memikirkan api menakutkan Jiang Chen, ketakutan dalam dirinya semakin kuat. Tiba-tiba, matanya yang menakutkan menunjukkan rasa keserakahan. Itu benar, itu keserakahan. Bagaimana mungkin sosok kecil sepertimu memiliki api yang luar biasa? Itu adalah Raja Api, api orang suci. Ini jelas merupakan penghinaan terhadap nyala api untuk jatuh di bawah kepemilikan Anda.
Hanya orang-orang dari keluarga api yang memenuhi syarat untuk memiliki api seperti itu. Mata Huo Miao berbinar sinis. Dia maju selangkah lagi dan berkata, "Bocah, jika kamu menyerahkan apimu padaku, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Saya juga akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk berkultivasi dalam keluarga kami. Kultivasi Anda pasti akan melonjak, begitu Anda memasuki keluarga api saya. Anda harus tahu berapa banyak orang Saint Origin World yang bermimpi untuk bergabung dengan keluarga kami. Saya harap Anda tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini." Dan King dan yang lainnya bingung. Setelah beberapa saat, mereka mulai memahami skenarionya. Sepertinya orang ini tertarik dengan api Jiang Chen. Dia ingin mengambilnya secara paksa. Namun, orang ini ditakdirkan untuk kecewa karena Jiang Chen pasti tidak tertarik bergabung dengan keluarga api. "Tidak tertarik. Kamu baru saja kalah. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, pergi sekarang." Jiang Chen menjawab dengan nada dingin. "Jiang Chen, jangan berusaha keras ketika kamu diberikan cara yang mudah." Mata Huo Miao berbinar karena marah. Cara yang sulit. Jiang Chen mulai sedikit kesal. Dia tidak ingin memulai konflik dengan seseorang dari keluarga api di kota surga kegelapan, tetapi jika Huo Miao bersikeras, dia tidak punya pilihan selain bereaksi. Hong, ki yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Huo Miao. Dia akan menyerang Jiang Chen karena api yang dia miliki terlalu berharga. Jika dia bisa mendapatkan api seperti itu dan membawanya kembali ke keluarga api, dia akan mendapatkan reputasi dan pengakuan besar dari keluarganya. Bagaimana dia bisa membiarkan kesempatan emas ini lolos darinya? Swoosh! Namun, Jiang Chen pindah bahkan sebelum Huo Miao menyerang. Dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, muncul di hadapan Huo Miao dalam sekejap. Tidak ada yang tahu kapan pedang muncul di tangannya. Pedang dingin telah mencapai tenggorokan Huo Miao dan cahaya tajamnya telah mematahkan kulit Huo Miao. Hanya butuh 1 inci lebih dalam untuk mengambil nyawa Huo Miao. Mendesis. Huo Miao menarik napas, menjaga kinya yang kuat secara instan. Dia bisa merasakan aura dingin yang menusuk tulang dari pedang panjang Jiang Chen. Yang paling membuatnya takut adalah kecepatan Jiang Chen. Dia tidak bisa melihat pedang Jiang Chen. Dengan kata lain, jika Jiang Chen ingin membunuhnya sekarang, dia sudah mati sekarang. "Kamu, apa yang kamu coba lakukan?" Nada suara Huo Miao sedikit menggigil. Dia juga bisa merasakan jiwanya gemetar di bawah tekanan Qi Jiang Chen. "Kamu seharusnya merasa beruntung karena aku tidak ingin membunuh siapapun sekarang." "Bertolak!" Jiang Chen berteriak dingin. 830. Bertolak. Kata itu sangat melukai kepercayaan diri Huo Miao. Dia adalah anggota keluarga api. Tidak ada yang pernah berbicara dengannya seperti ini sebelumnya. Dialah yang selalu menyuruh orang lain untuk tersesat. Dia adalah seorang jenius yang bermartabat di keluarganya, tetapi dia dipermalukan oleh seorang pemuda yang datang entah dari mana. Bagaimana mungkin dia bisa menerima itu? Terlepas dari itu, dia tidak punya pilihan selain menelannya karena lawannya terlalu kuat, dia bukan tandingannya. Dia tahu bahwa dia akan mati dalam sepersekian detik jika pemuda ini menginginkan dia mati. Dia juga bisa merasakan mata Jiang Chen yang sedingin pedang panjang. Dia takut lawannya akan segera membunuhnya jika dia terus berkeliaran. "Haha, pergilah, kamu kalah." Big Yellow tertawa bahagia saat dia berjalan ke Huo Miao, mengibas-ngibaskan ekornya yang kokoh. Kemudian, dia berbalik dan mengguncang punggungnya ke arahnya. Huo Miao terhuyung ke belakang, hampir jatuh. Dia menyemburkan seteguk darah setelah menyadari bahwa dia baru saja dihina oleh seekor guguk. Dia bahkan harus menahannya. "Baik, Jiang Chen, Anda menang hari ini. Anda pasti akan membayar harga yang mahal untuk apa yang Anda lakukan hari ini. Anda harus tahu bahwa tidak ada orang yang berani memprovokasi keluarga api, dan Anda menjengkelkan guguk. Cepat atau lambat aku akan mengulitimu dan memanggangmu." Huo Miao meninggalkan pesan dingin sebelum berubah menjadi kobaran api dan menghilang. Setelah Huo Miao pergi, Jiang Chen beralih ke Duan Rong, seorang jenius dari Black Yellow World, tapi itu tidak menjadi perhatian Jiang Chen. Setelah mereka meninggalkan Void Triangular Domain, mereka pada dasarnya tidak akan bertemu satu sama lain. Karena itu, bahkan jika Duan Rong memiliki pendukung yang kuat di belakangnya, itu tidak akan menjadi ancaman bagi Jiang Chen. "Kamu masih belum pergi." Jiang Chen menatap Duan Rong. Duan Rong mengeluarkan suara dingin sebelum dia berbalik dan pergi. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia telah menabrak tembok hari ini. Pemuda berbaju putih bukanlah lawan yang dia mampu untuk memprovokasi. Karena kekuatannya setara dengan Huo Miao, dia segera menyadari perbedaan mereka saat Huo Miao kalah dalam pertempuran mini. Jika dia bersikeras untuk memulai perkelahian, dia hanya akan menghina dirinya sendiri. Sepertinya kristal dingin berusia 10.000 tahun akan jatuh ke tangan mereka hari ini. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan mereka lain kali. "Wakakak kamu terlalu tidak terampil untuk melawan guguk tuan." Big Yellow tertawa tapi dia ditampar oleh Jiang Chen di tengah. "Chen kecil, kenapa kamu memukulku?" Big Yellow memelototinya. "Dasar guguk bodoh, aku tahu kamu telah membuat masalah bagiku lagi." Jiang Chen melotot marah pada Big Yellow. Dia telah menjadi magnet masalah kemanapun dia pergi. Rencana Jiang Chen untuk generasi kegelapan belum terlaksana dan masalah Nan Bei Chou baru saja menghantamnya. Sebelum memasuki domain, dia sudah membunuh orang-orang dari keluarga Dan. Sekarang, dia telah menyinggung anggota keluarga api. Memikirkan semua masalah ini benar-benar membuatnya pusing. Faktanya, Jiang Chen sudah terbiasa dengan mereka. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kekhawatiran terlalu banyak tidak perlu khawatir. Ada kekhawatiran yang tidak terbatas di luar sana dan dia harus menanggung banyak kekhawatiran ketika saatnya tiba. "Apa katamu? Masalah yang kau sebabkan lebih besar dariku." Big Yellow menjulurkan lidahnya pada Jiang Chen. "Cukup, berhentilah berdebat tentang betapa besar masalah Anda. Ngomong-ngomong Big Yellow, saya mengerti bahwa Anda mencuri jiwa iblis itu untuk kebaikan Anda sendiri, tetapi mengapa Anda mencuri 2 item dari mereka juga? Saya kira mereka tidak begitu berguna bagi Anda, bukan?" Kata Tyrant. "Aku mencurinya untuk Xiao Yu. Sedangkan untuk mutiara jiwa api, kebetulan ada di sana, jadi saya membawanya juga." Big Yellow meludahkan kristal dingin berusia 10.000 tahun sebesar kepalan tangan dan melayang ke Yan Chenyu. Munculnya kristal segera menurunkan suhu di sekitarnya, dan ki dingin yang dipancarkannya menggigil semua orang di sekitarnya. Kristal ini memang harta karun kualitas tinggi dari atribut dingin, itu pasti akan bermanfaat bagi jantung Dewa Es. Jika aku memperbaikinya, mungkin aku bisa membuat terobosan ke ranah Sein kecil kelas 5.
Mata Yan Chenyu berbinar. Dia memiliki fisik 9 Yin Meridian. Bisa dibayangkan betapa kristal ini akan menguntungkannya. Kristal tersebut membuatnya memaafkan tindakan nakal Big Yellow, karena dia juga akan mencoba banyak cara untuk mendapatkan kristal ini jika dia melihatnya. Bagi Yan Chenyu, itu adalah kristal langka yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Xiao Yu, karena Big Yellow mencurinya untukmu, jangan ragu untuk mengambilnya. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Beberapa orang mencoba menyalahkanku sekarang, kurasa mutiara jiwa api tidak berguna bagimu, jadi guk-guk tuan akan memakannya nanti. Big Yellow melotot Jiang Chen dengan tajam. Meskipun mutiara jiwa api juga merupakan barang langka, itu tidak berguna bagi Jiang Chen. True Dragon Fire dan True Thunder Fire yang dia kembangkan sudah menjadi api terpenting. Bahkan jika dia diberi ratna, satu-satunya hal bermanfaat yang akan ia peroleh darinya adalah energi di dalamnya. Api mutiaranya tidak bisa meningkatkan nyala api aslinya lagi. Karena si kuning besar bisa mencerna apapun, memakan mutiara itu cukup bermanfaat baginya. Swosh swosh swosh. Pada saat ini, ki kuat yang datang dari berbagai orang sedang menuju ke sini tidak jauh dari sini. Setelah beberapa berkedip, itu mencapai tengah jalan. Kelompok orang ini memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Pemimpin di antara mereka adalah seorang penatua dengan rambut perak, seorang saint kecil kelas 9. Sisanya adalah orang suci kecil kelas ke-7 hingga ke-8. Mereka segera menjadi sangat marah saat melihat Big Yellow. Lihat, penduduk prefektur ada di sini. Guk-guk ini sudah selesai kali ini. Sungguh guk-guk yang penuh kebencian, mencuri barang-barang dari prefektur. Tuan kota pasti tidak akan meremehkannya. Itu adalah penatua agung dari prefektur, orang suci kecil kelas 9. Anda sudah tahu seberapa serius masalah ini sekarang karena dia ada di sini. Tentu saja, siapapun harus tahu bahwa acara perdagangan di kota selalu ditangani olehnya, termasuk item dan hartanya. Dia secara alami tidak akan terlihat baik, setelah guk-guk itu mencuri harta karun dari prefektur. Banyak orang di toko mulai berdiskusi setelah melihat kedatangan mereka. Mereka mengatakan bahwa pencuri malam sebelumnya telah ditemukan dan tentunya tidak akan menghadapi konsekuensi yang menyenangkan di hadapan tetua agung. Jiang Chen dan Tyrant tidak bisa membantu tetapi mengusap dahi mereka dengan lembut, ketika mereka melihat bahwa orang-orang ini telah menemukan mereka. Ini agak merepotkan. Mereka bukan orang bodoh yang sombong. Jelas bahwa kelompok orang ini lebih sulit dihadapi daripada dua kelompok sebelumnya. Ini guk-guknya. Seseorang menunjuk Big Yellow. Namun, Big Yellow masih bersikap riang. Faktanya, sudah lumayan dia masih bisa menjaga ketenangannya ketika dihadapkan oleh begitu banyak ahli yang kuat. Wajah gelap The Great Elder berbalik dan menatap Big Yellow. Dia lalu berkata dengan dingin, serahkan jiwa iblis dan aku akan mengurangi hukumanmu. Dimakan. Big Yellow mengatakannya dengan muram dan bersendawa. Apa? Dimakan. Orang-orang di prefektur tercengang. Wajah tetua agung berubah merah padam dan dia menyemburkan seteguk darah. Jiwa iblis dimakan oleh guk-guk ini. Apakah ada hal yang lebih penuh kebencian di dunia ini selain ini? Dimakan. Dasar guk-guk yang tidak tahu malu. Itu adalah jiwa iblis suci iblis kelas 9 dari Raja Iblis Pemakan Jiwa. Hak apa yang Anda miliki untuk mengonsumsinya? Belah perutnya untuk melihat apakah jiwa iblis ada di dalamnya. Seorang saint kecil kelas ke-8 berteriak. Dia benar, jiwa iblis telah dimakan olehnya. Jiang Chen berkata, kalau begitu, kamu harus membayar harganya. Bunuh guk-guk ini dan ambil jiwa iblisnya. The Great Elder mengertakkan gigi dan berkata, kalian semua ingin membunuh guk-guk tuan. Saya khawatir Anda semua tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Big Yellow juga marah. Tanduk naga di keningnya mulai berkilauan. Jika tidak ada kompromi yang bisa dicapai, maka bertempurlah secara terbuka. Dia adalah makhluk yang tidak takut pada apapun. Dia tidak akan ragu untuk memulai pertempuran dengan lawan meskipun mereka memiliki kekuatan. Izinkan aku membunuhnya. Seorang pria parubaya kelas 8 kecil Saint berfluktuasi ki pembunuh dan menyerang Big Yellow. Berhenti. Jiang Chen berteriak. Bocah, siapa kamu? Ini masalah prefektur, saya sarankan agar Anda tidak ikut campur di dalamnya. Pria itu menatap dingin ke arah Jiang Chen. Nama saya Jiang Chen, teman guk-guk ini. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberikan kompensasi kepada Anda semua untuk jiwa iblis. Jiang Chen berkata, dia tidak mampu untuk memulai pertarungan di Dark Surge City karena lawan mereka terlalu kuat. Jika dia menyerang, dia akan segera mengekspos dirinya sendiri. Ini lelucon. Apakah Anda tahu betapa berharganya jiwa iblis itu? Bisakah Anda membelinya? Belum lagi, jiwa iblis ini telah diumumkan ke publik dan seharusnya menjadi salah satu harta di acara pelelangan besok. Bagaimana kami akan menjaga reputasi kami jika jiwa iblis yang dijanjikan tidak tersedia untuk lelang besok? Kongkong, gemerincing logam. Jiang Chen tidak membuang waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia dengan cepat mengeluarkan dua senjata tempur yang kuat, bilah dan pedang. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai senjata saint kecil kelas tinggi, mereka juga bukan senjata biasa. Nilai kedua senjata ini jelas tidak akan bisa menyamai nilai jiwa iblis yang dimakan oleh Big Yellow, tapi itu mungkin kasus untuk orang-orang dari generasi ke-8 yang sangat membutuhkan pil dan senjata tempur. Bahkan penatua besar saint kecil kelas 9 ini menggunakan senjata tempur yang mirip dengan keduanya. Saya percaya bahwa penatua agung adalah orang yang dapat mengidentifikasi barang-barang hebat. Keduanya adalah senjata saint kecil. Mari perlakukan ini sebagai harga untuk jiwa iblis dan akhiri konflik kita di sini. Bagaimana menurut Anda? Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kedua senjata tempur ini memang barang bagus, tapi aku khawatir nilai jiwa iblis tidak hanya sebanding dengan dua senjata ini. Harganya akan jauh lebih tinggi dari ini, jika jiwa iblis dilelang untuk Anda manusia besok. Selain itu, ulah guk-guk ini telah menyebabkan prefektur kehilangan sebagian reputasinya. Anda pikir Anda dapat menggunakan kedua senjata tempur ini untuk menyelesaikan konflik ini? Jangan berpikir bahwa ini hanya permainan anak-anak. Great Elder menyeringai. Jiang Chen tertawa setelah mendengar komentar penatua agung. Setelah berinteraksi dengan manusia selama bertahun-tahun, pengetahuan dan pengalamannya tentang pil dan senjata tempur tidak sama dengan generasi ke-8 biasa. Selain mengetahui apa yang diinginkannya, ia juga mengetahui tuntutan manusia. Tentu saja, Jiang Chen tidak berharap bisa melewati ini dengan menawarkan dua senjata. Namun, dia menyadari perubahan yang berbeda dalam sikap tetua agung ketika dia mengeluarkan senjata.
Dia mencoba mendapatkan lebih banyak senjata ini dari Jiang Chen. Adapun Jiang Chen, dia tidak berniat menunjukkan senjata tempur yang tersedia karena dia adalah orang yang menentukan. Penatua yang agung, saya pikir saya harus memberitahu Anda tentang ini. Sebaiknya Anda tidak meremehkan guk-guk ini. Saya kira Anda pernah mendengar tentang ras iblis Saint Origin World sebelumnya. Guk-guk ini adalah anggota ras berpangkat tinggi. Statusnya bahkan lebih besar dari pangeran generasi kegelapanmu. Kalian semua harus memikirkannya sebelum menyentuhnya, karena kalian tahu cara Demon Rache melakukan sesuatu. Ini pasti akan menyebabkan kekacauan besar di domain ini. Saat itu, acara lelang tidak bisa berjalan mulus. Acara perdagangan besar di King City juga akan menerima dampak yang besar. Saya mendengar bahwa manusia naga telah menyebabkan kekacauan besar di generasi Anda beberapa hari yang lalu. Jika Anda menambahkan kekacauan yang dibuat oleh para ahli ras iblis, saya khawatir generasi kegelapan Anda tidak akan bisa menelannya kali ini. Saya tidak tahu apakah Penatua Agung dapat memikul tanggung jawab ini. Jiang Chen berkata dengan santai. Pada titik ini, identitas Big Yellow perlu diungkapkan. The Great Elder mungkin tidak peduli dengan kekuatan besar lainnya tetapi mereka tahu ras iblis dengan sangat baik setelah bertahun-tahun berbisnis. Orang-orang dari ras iblis selalu terus terang. Mereka tidak akan ragu untuk melawan siapapun yang menyinggung mereka dan kebenaran tidak akan berguna pada saat itu. Memang benar Big Yellow memiliki status yang mirip atau lebih tinggi dari pangeran generasi kegelapan dalam ras iblis. Ini dapat dilihat dengan jelas ketika Raja Merak secara pribadi pergi ke domain barat untuk menjemputnya. Selain itu, baru beberapa hari yang lalu Big Yellow bergabung dengan perlombaan, tetapi dia sudah dibawa ke Void Triangular Domain. Sepertinya perlakuan semacam itu adalah sejenis. Selain itu, Big Yellow adalah binatang dewa yang sangat kuat yang memiliki garis keturunan lengkap dari binatang ilahi. Secara alami, ras iblis akan memperlakukan dan memeliharanya seperti bakat yang berharga. Jika sekelompok orang ini berani menyentuh bulu Big Yellow, mengingat karakter ras iblis, dia yakin mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Ekspresi wajah The Great Elder dan yang lainnya berubah. Pada awalnya, mereka mengira Big Yellow adalah sejenis guk-guk pengecut yang datang entah dari mana. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa guk-guk ini memiliki status yang tinggi dan bergengsi di ras iblis, kekuatan besar yang sangat kuat yang terkenal dengan perilaku impulsif mereka. Mereka sudah bisa mengingat bahwa pernah ada anggota ras iblis yang bentrok dengan kekuatan utama dunia kuning hitam di tengah-tengah acara perdagangan besar. Beberapa detik kemudian, Demon Rache memulai perkelahian, hampir menyebabkan kehancuran total pada platform lelang. Mereka benar-benar tidak akan ragu ketika mereka memutuskan untuk menyerang. Selain itu, kemampuan khusus Demon Rache sangat kuat. Fisik mereka sekuat orang-orang dari generasi kegelapan. Kedua faktor ini membuat sangat sulit untuk melawan mereka dan telah menjadi masalah yang meresahkan bagi generasi kegelapan. Mereka bisa memilih untuk mengabaikan manusia tapi bukan iblis ini. Penatua yang agung, saya telah memberitahu Anda apapun yang menurut saya perlu. Jika Anda baik-baik saja dengan itu, saya akan menggunakan dua senjata tempur ini untuk mengkompensasi harga jiwa iblis. Jika tidak, saya akan menyimpannya dan saya tidak akan lagi ikut campur dalam masalah ini. Anda bebas melakukan apapun yang Anda inginkan dengan guk-guk itu. Jiang Chen berkata. The Great Elder mengerutkan kening dalam-dalam saat terjebak dalam dilema. Reputasi prefektur telah terpengaruh secara negatif ketika jiwa iblis dicuri, tetapi sepertinya menghukum guk-guk ini juga tidak akan memberi mereka keuntungan. Yang agung, apa yang dikatakan anak ini masuk akal. Jika guk-guk ini benar-benar anggota ras iblis dengan status tinggi, kita tidak boleh menyinggung dia, mengetahui betapa barbar kelompok itu. Itu benar, Penatua Agung. Menurut pendapat saya, kita harus menerima dua senjata suci kecil ini. Saya percaya bahwa itu adalah harga yang tinggi. Bagaimanapun, itu masih lebih baik daripada tidak menerima apapun. Jika kita menyentuh guk-guk ini, orang-orang dari ras iblis pasti akan menyebabkan masalah yang luar biasa bagi kita. Pada saat itu, kami tidak hanya tidak dapat melanjutkan acara lelang kami, tetapi juga memengaruhi acara perdagangan besar di King City. Jika Raja Kegelapan mengetahui bahwa kitalah yang menyebabkan masalah, kita semua akan dikutuk. Dua orang bergumam di samping Tetua Agung. Sepertinya mereka memahami skenario dengan cukup baik. Baik, Jiang Chen, saya akan menghibur Anda dengan mengambil dua senjata tempur ini. Saya harap masalah ini tidak akan pernah terjadi lagi, atau saya akan menjamin hukumannya, bahkan jika dia adalah pangeran dari ras iblis. The Great Elder mengarahkan pandangan dingin ke Big Yellow sambil menyimpan dua senjata Saint kecil. Penatua Agung adalah orang yang bijak. Besok, saya akan pergi ke prefektur dan menonton acara lelang luar biasa yang diadakan oleh ras Anda. Jiang Chen mengepalkan tinjunya pada Penatua Agung, mengetahui bahwa masalah telah diselesaikan. The Great Elder tidak berbicara lagi dan pergi bersama rakyatnya. Dia telah kehilangan reputasi lebih dari yang dia harapkan hari ini, jadi dia tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Chen kecil, apa yang kamu lakukan sangat luar biasa. Dengan meminjam kekuatan ras iblis, Anda mampu menjaga keheningan Tetua Agung. Tyrant menunjukkan ibu jarinya ke Jiang Chen. Chen yang terbaik adalah menyelesaikan masalah ini tanpa perlawanan. Dan King memandang Jiang Chen dengan kagum. Dia sebenarnya sangat gugup saat melihat kekuatan lawan mereka. Kesannya terhadap Jiang Chen telah dinaikkan setingkat lebih tinggi di hati dan King. Seseorang membutuhkan keberanian dan kecerdasan untuk mencapai kesuksesan. Jiang Chen tidak hanya kuat tetapi juga bijaksana ketika harus menyelesaikan beberapa situasi di mana kekuatan bukanlah solusinya. Sangat jarang bertemu dengan pemuda berbakat seperti itu. Setelah rangkaian acara ini, mereka kehilangan semangat untuk terus berjalan-jalan di jalanan. Mereka segera menemukan penginapan untuk beristirahat sampai keesokan harinya. Ada halaman yang dibangun dengan indah di luar penginapan, tempat mereka semua berkumpul. Jiang Chen masih merasa senang bisa bertemu Big Yellow di Void Triangular Domain meskipun kekacauan yang dia buat. Faktanya, guk-guk ini tidak akan menjadi Big Yellow jika dia tidak membuat kekacauan. Bagaimanapun, Big Yellow telah datang, yang akan sangat membantu Jiang Chen. Dalam rencananya, Big Yellow sangat diperlukan karena hanya Big Yellow yang dapat membantu Jiang Chen menemukan tambang biji yang tersembunyi secara diam-diam. Big Yellow, bagaimana kabarmu di Demon Rache? Jiang Chen bertanya seolah-olah ini adalah hal yang paling membuatnya khawatir. Big Yellow sama seperti Wu Ningzu, tidak terbiasa dengan tempat ketika dia sampai pada ras iblis di Tanah Suci.
Big Yellow diundang untuk pergi ke sana, tidak seperti Wu Ningxu, yang terpaksa kembali. Jadi, pasti ada perbedaan di antara mereka. Masih baik, mata orang tua itu berbinar-binar saat melihatku. Itu membuat saya merasa sangat tidak nyaman ketika saya memikirkan bagaimana mereka akan melecehkan saya. Untungnya, mereka adalah orang-orang yang waras. Itu sebenarnya cukup berantakan di Demon Rache. Burung merak tua itu berkata bahwa hal itu terjadi pada marga manapun di Tanah Suci. Seseorang ingin melatih saya untuk menjadi patriark berikutnya dari ras iblis, tetapi tentu saja, ada banyak pertentangan. Saya hampir menjadi sangat frustrasi dengan masalah politik ini sampai saya mendapat kesempatan untuk mengeluarkan tenaga dalam perjalanan ke Void Triangular Domain ini. Kata Big Yellow dengan nada samar. Beberapa kalimat ini cukup untuk memungkinkan Jiang Chen dan yang lainnya membayangkan persaingan yang ketat dalam perlombaan iblis. Faktanya, ini hadir di negara besar manapun. Saat sekte besar tumbuh lebih kuat dan lebih berpengaruh, persaingan internal akan lebih besar. Big Yellow pasti mengalami banyak penolakan ketika seseorang menyarankan untuk memelihara Big Yellow menjadi pemimpin balapan berikutnya. Big Yellow, dalam hal ini, kamu harus berhati-hati. Perlombaan untuk menjadi patriark berikutnya akan mendapatkan dukungan dari orang lain tetapi pada saat yang sama, juga menarik kecemburuan orang lain, dan akan mencoba menghentikan Anda mencapai tujuan Anda. Karena itu, meningkatkan diri sendiri adalah yang paling penting. Kata Jiang Chen, saya mengerti, saya bukanlah orang bodoh yang bisa dikendalikan oleh siapapun. Alasan saya mencuri jiwa iblis itu untuk meningkatkan kekuatan saya saat ini. Selain tingkat kultivasi jiwa iblis, itu juga bisa memberikan bantuan besar untuk meningkatkan kemampuan bawaan saya. Kultivasi saya naik ke Sein Iblis kecil kelas 5 setelah menyempurnakannya. Tapi, itu belum sepenuhnya disempurnakan. Tidak akan menjadi masalah bagi saya untuk naik ke kelas 6 setelah menyempurnakannya sepenuhnya. Menambahkan metamorfosis dari Soul Crunching Tun saya, tidak butuh waktu lama bagi saya untuk mencapai Demon Sein kelas ke-7 kecil. Setelah itu, saya akan cukup mampu untuk mengalahkan lawan Sein kecil kelas 9. Kata kuning besar, jangan biarkan kecerobohan dan kecerobohannya yang biasa menipu Anda. Dia sebenarnya sangat lihai. Siapapun yang gagal melihatnya akan menderita kerugian yang tidak terduga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Big Yellow, Jiang Chen, Tyrant dan Dan King tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Ini adalah bukti betapa kuatnya garis keturunan binatang ilahi. Selain itu, garis keturunan kuda naga di tubuhnya tidak seperti garis keturunan binatang dewa biasa lainnya. Keuntungan ini sendiri tidak ada bandingannya. Saat Big Yellow semakin maju dalam jalur kultivasinya, garis keturunannya juga akan meningkat, meningkatkan laju kemajuannya. Dengan demikian, kemajuan masa depannya akan lebih cepat dari kemajuan sebelumnya. Berhenti membicarakan tentang aku. Mengapa Anda semua ada di Void Triangular Domain? Sebelum domain segitiga Void dibuka, saya telah pergi ke Sekte Nebula untuk menemukan Anda semua, tetapi tidak ada dari Anda yang ada di sana. Setelah itu, saya mendengar tentang kejadian manusia naga di sini. Tak perlu dikatakan bahwa itu adalah Anda, karena hanya Anda yang dapat melakukan hal seperti itu. Kata Big Yellow, ayah adalah seorang alkemis terkenal yang pernah ada di sini sebelumnya. Dia telah membawa kita semua ke sini dengan jimat tata ruang beberapa hari yang lalu. Kata Yan Chenyu. Pantas. Big Yellow menggelengkan kepalanya sebelum beralih ke Jiang Chen dan berkata, apakah Anda mencoba untuk menyingkirkan saya karena tidak meminta saya untuk bergabung dengan kegiatan Anda yang luar biasa? Ngomong-ngomong, kenapa kamu membunuh pangeran dari keluarga kaya itu? Dan menghancurkan salah satu kota mereka? Saya ingin tahu seberapa besar konflik itu. Big Yellow terdengar bingung meskipun pemahamannya yang baik tentang Jiang Chen. Dia tahu bahwa Jiang Chen bukanlah orang yang sembrono dan tidak akan hanya menyebabkan gerakan besar di dunia baru. Big Yellow, para pangeran itu mati karena alasan yang bagus. Yan Chenyu memberitahunya semua yang terjadi di Dark Mulberry City. Dia menjadi marah ketika dia mendengar bahwa Liu Yun gelap ingin meracuni mereka, dan bagaimana dia memperlakukan manusia perempuan di paviliun pengusir wewangian. Sialan, kelompok orang menyebalkan ini lebih buruk dari binatang penjual perang. Kerja bagus, bunuh mereka. Saya percaya bahwa seluruh generasi kegelapan harus dimusnahkan. Big Yellow berteriak. Saya yakin bahwa generasi kegelapan harus membayar bagian mereka yang adil atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka pasti akan datang dan menemukan saya segera. Ini adalah konflik yang tidak ada solusinya. Kami hanya akan melihat siapa yang lebih kuat. Big Yellow, nyatanya, Anda datang pada saat yang tepat. Aku punya rencana besar yang membutuhkan bantuanmu. Jiang Chen berkata pada Big Yellow. Apa rencana besarnya? Ceritakan lebih banyak. Saya tahu bahwa Guk-Guk Tuan adalah anggota tim yang sangat diperlukan. Anda tidak pernah mengecualikan saya sebelumnya ketika Anda melakukan hal-hal hebat. Big Yellow terdengar seperti orang aneh narsistik. Matanya hampir jatuh ketika dia mendengar bahwa Jiang Chen punya rencana besar untuknya. Dia tidak dapat disangkal adalah makhluk yang takut akan kedamaian dan merasa senang ketika ada masalah. Anda sudah tahu metode kultivasi saya konsumsi energi hanya akan menjadi lebih besar setiap kali saya maju, meskipun tidak jelas sekarang. Saat saya melangkah ke alam Sein Agung, saya khawatir jumlah pil pemulihan peringkat Sein yang dibutuhkan akan luar biasa untuk setiap kemajuan. Itu adalah sosok yang tidak diketahui bahkan bagi saya. Plus, pil pemulihan peringkat Sein adalah barang langka dan berharga. Bahkan 8 keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan kultivasi saya. Adapun batu meta sejati di sini, mereka adalah pengganti yang sempurna untuk pil pemulihan peringkat Sein. Anda seharusnya sudah mendengar bahwa saya telah mengosongkan kubah 3 kota yang berbeda dan tambang biji. Sekarang, ada 200 juta True Meta Stone yang saya miliki tetapi itu masih jauh dari cukup. Tujuan saya adalah memiliki semua True Meta Stone di domain ini. Setelah dia mengatakan tujuan utamanya, mata Jiang Chen berbinar dengan 2 berkas cahaya cemerlang. Sial, bukankah kamu terlalu serakah? Tapi aku suka itu. Big Yellow tertegun sejenak sebelum berubah menjadi senyuman. Itu artinya kita akan menghadapi generasi kegelapan cepat atau lambat, tapi mereka sangat kuat. Kami berdua pasti bukan tandingan mereka, terutama kekuatanmu, itu tidak cukup untuk pertempuran semacam itu. Big Yellow terdengar agak khawatir. Secara alami, kita tidak dapat bertindak sekarang. Pertama dan terpenting kekuatan kita masih belum mencukupi. Kedua, ada orang dari 3 dunia berbeda di sini. Adegan pasti akan kacau dan tidak terkendali jika kita bertindak sekarang.
Aku hanyalah seorang Saint kecil kelas 3, tapi aku sudah mengumpulkan roh kegelapan dalam jumlah besar. Tidak akan menjadi masalah bagiku untuk naik ke Saint kecil kelas 4 setelah memurnikan roh-roh ini. Namun, sejauh menyangkut yayasan saya akan mempertahankan metode kemajuan ini sebagai pilihan terakhir. Dalam acara lelang kota surga kegelapan dan kota raja, saya yakin akan ada berbagai jenis barang dan senjata yang akan bermanfaat untuk kemajuan saya. Jiang Chen melanjutkan, api saya dapat menekan energi gelap secara signifikan. Setelah saya berubah, saya bahkan bisa mengalahkan Saint minor kelas 8. Jika saya maju ke orang suci kecil tingkat 4, orang suci kecil tingkat ke-9 tidak akan lagi menjadi lawan saya, tetapi jumlah orang suci kecil tingkat ke-9 terlalu banyak, akan sulit bagi saya untuk melawan mereka semua. Jadi, saya harus maju ke Saint kecil kelas 5, lelang pasti akan memberikan peluang untuk kemajuan saya. Setelah pelelangan besar, orang-orang dari 3 dunia pasti akan pergi secara bersamaan. Kami akan segera bertindak setelah mereka pergi. Ini adalah rencana yang dibicarakan Jiang Chen. Dan King tidak bisa menahan napas dalam menghirup udara dingin setelah mengetahui apa tujuan Jiang Chen. Keberanian semacam ini tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai terlalu berani. Dia takut hanya Jiang Chen yang bisa merencanakan ini. Banyak orang yang pasti akan ketakutan jika rencana ini bocor ke publik. Baik, ini adalah rencana yang mengguncang dunia. Guk-guk guru paling menyukai rencana semacam ini. Apa peran saya dalam rencana ini? Mengapa saya merasa saya tidak akan berguna dalam rencana ini? Big Yellow memandang Jiang Chen. Tentu saja, Anda berguna. Target utama saya adalah tambang biji itu. Tambang biji kecil di Dark Mulberry City saja terdiri dari 50 juta true metaseton. Saya yakin bahwa tambang biji super besar yang dikendalikan oleh King City akan jauh lebih melimpah daripada jumlah ini. Namun, ranjau tersebut tersembunyi dari mata dan indera kita. Hanya orang-orang dari generasi kegelapan yang bisa menemukannya. Jadi, saya khawatir hanya Anda yang dapat membantu saya menemukan ranjau tersebut. Apakah menurut Anda peran Anda tidak berguna sekarang? Jiang Chen memandang Big Yellow. Wakaka tidak. Tidak ada yang tidak dapat ditemukan oleh Guk-Guk Tuan, bahkan jika tambang biji itu tersembunyi dengan baik dari mata kita. Mereka tidak pernah bisa menyembunyikannya dari indera khusus saya. Big Yellow tertawa ketika dia memahami perannya yang luar biasa. Saya juga berpikir begitu. Ketika Chen kecil menjadi cukup kuat, dia bisa memaksa kota raja untuk memberikan lokasi tambang biji itu. Bukankah itu akan membantu menghemat lebih banyak usaha daripada menemukan biji tambang itu sendiri? Tyrant mencibir. Pergilah, keledai botak. Tahukah Anda apa konsekuensi dari mengatakan bahwa Guk-Guk Tuan itu tidak berguna? Big Yellow segera memamerkan giginya pada Tyrant. Itu tidak pasti. Meskipun saya mungkin perlu melawan generasi kegelapan, masih banyak ketidakpastian. Jika mereka menghancurkan tambang biji selama perang hanya untuk menyulut amarah saya, kerugiannya pasti akan sangat besar, tetapi saat ini, kita harus fokus pada tambang biji terlebih dahulu, menggali seluruh tambang dari tanah tanpa mereka sadari. Ini akan membutuhkan menemukan lokasi yang tepat dari tambang biji terlebih dahulu. Jiang Chen berkata, menekankan pentingnya Big Yellow dalam rencana ini. Dengan kata lain, tambang biji itu lebih penting daripada menyingkirkan generasi kegelapan ke Jiang Chen. Baik, kami akan melanjutkan sesuai rencana. Big Yellow terdengar senang. Tapi, masih ada ketidakpastian dalam rencana tersebut. Mata Jiang Chen menyipit. Apakah kamu berbicara tentang Nan Beichao? Tyrant tiba-tiba teringat. Apa, bukankah orang menyebalkan itu sudah lama mati? Dia muncul lagi. Big Yellow melompat secara mengejutkan. Saat itu, dia secara pribadi melihat Jiang Chen membasmi Nan Beichao dengan matanya sendiri. Tapi sekarang, dia baru mendengar nama Nan Beichao lagi. Memang benar bahwa Nan Beichao sudah mati, tapi ini adalah Nan Beichao lain yang datang dari dunia tanpa batas. Kata Tyrant. Hah? Kepala Big Yellow berputar. Setelah itu, Tyrant memberitahu Big Yellow tentang kejadian yang terjadi saat mereka memasuki kota. Mereka tidak pernah bisa menenangkan diri mereka sendiri ketika mereka mengira bahwa Nan Beichao berasal dari dunia tanpa batas. Mereka dapat melihat dari matanya bahwa meskipun dia berasal dari dunia lain, dia ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan mereka. Motherfucker, berapa banyak Nan Bei Chaos yang sebenarnya di luar sana? Apakah orang ini benar-benar memiliki begitu banyak klon? Big Yellow kesal. Dia tahu betul betapa sulitnya membunuh Nan Beichao. Jiang Chen telah menghabiskan banyak usaha dan hampir mengorbankan orang-orang dari Sekte Nebula dan agama iblis kegelapan sebelum perang. Nan Beichao lainnya muncul tidak lama setelah yang sebelumnya tersingkir. Akankah ini berakhir? Sulit untuk mengatakannya. Yang kita bunuh mungkin saja klon. Sepertinya Nan Beichao yang sebenarnya ada di dunia abadi. Jiang Chen menyatakan tebakannya dengan berani. Apakah itu mungkin? Ini terlalu mencengangkan. Dan King melebarkan matanya ketika dia mendengar tentang dunia abadi, dunia di luar dunia mereka. Nama dunia ini sendiri bisa membuat orang memujanya. Itu hanya tebakan. Kami tidak perlu khawatir tentang semua itu untuk saat ini. Nan Beichao tentunya akan menjadi penghambat utama dan variabel yang berpengaruh dalam rencana tersebut. Jika kita punya kesempatan, kita harus melenyapkannya. Jiang Chen mengepalkan tinjunya. Dia tidak akan pernah bersikap baik dan penyayang terhadap Nan Beichao. Dia telah mempresentasikan rencananya kepada yang lain tetapi dia tidak dapat membayangkan bahwa Nan Beichao juga memiliki tujuan yang sama. Keduanya ditakdirkan untuk menjadi musuh dan ditakdirkan untuk bentrok lagi. Meskipun Nan Beichao adalah ancaman bagi rencananya, itu tidak akan menghentikannya untuk melaksanakan rencananya. Dia harus mendapatkan true metaseton di domain ini dengan cara apapun yang diperlukan, jika tidak, dia akan menghadapi stagnasi di alam Great Saint. Setelah istirahat malam, mereka meninggalkan penginapan pagi-pagi sekali dan menuju ke prefektur. Hari ini adalah hari lelang yang diselenggarakan oleh Dark Surge City. Karena itu, jalanan dipadati orang. Orang-orang dari dunia berbeda telah datang. Setiap kali Void Triangular Domain dibuka, tempat perdagangan terbesar akan diadakan di Dark Surge City dan King City, itu juga merupakan acara lelang terbesar. Namun, kerumunan yang menghadiri pelelangan di Dark Surge City tidak sebanyak di King City. Kebanyakan dari mereka adalah jenius dari kekuatan besar dan penatua yang berbeda di bawah orang suci kelas 9. Para ahli dari orang suci kelas ke-9 hanya akan menghadiri pelelangan di kota raja. Kompleks prefektur itu sangat besar. Sebuah platform lelang tanpa atap terletak di dalam kompleks tersebut. Hari ini, siapapun yang ingin mengikuti pelelangan diharuskan membayar biaya tertentu.
Jiang Chen dan yang lainnya memasuki prefektur mengikuti kerumunan. Mereka tiba di pintu masuk besar di luar platform lelang, itu dikelilingi oleh penjaga berbaju hitam. Keamanan hari ini sangat ketat. Selain manusia, orang-orang dari generasi ke-8 juga berpartisipasi dalam acara ini. Karena Void Triangular Domain dianggap sebagai sebuah dunia, orang-orang yang tinggal di sini, generasi ke-8, akan melakukan banyak transaksi dengan jenis mereka setiap hari. Jiang Chen melihat bahwa setiap manusia yang masuk membayar penjaga sebuah pil sebagai biaya masuk. Ayah, aku melihat mereka membayar penjaga menggunakan pil, berbagai jenis pil. Jiang Chen berkata, itu adalah biaya masuk lelang. Mereka akan menerima pil jenis apapun selama itu adalah pil manusia. Dan King berkata, Jiang Chen dan yang lainnya tiba-tiba menyadari betapa orang-orang dari generasi ke-8 sangat mendambakan pil, sampai pada titik di mana mereka bahkan mengabaikan jenis pilnya. Meskipun demikian, prefektur masih akan mendapatkan banyak uang dari biaya masuk saja karena ada banyak orang yang akan datang dan berpartisipasi dalam acara tersebut. Selain itu, sebagian besar orang di sini adalah ahli minor Sein, pil yang mereka bawa bukanlah pil biasa. Saat giliran Jiang Chen, penjaga itu mengerutkan kening saat melihat guk-guk kuning besar di samping Jiang Chen. Hanya butuh beberapa detik bagi penjaga untuk menyimpulkan identitas asli guk-guk kuning ini. Pencuri tidak diizinkan masuk. Penjaga itu berteriak, siapa yang Anda bicarakan? Big Yellow mengamuk. Saya berbicara tentang Anda, guk-guk yang mencuri jiwa iblis. Masih menolak untuk mengakuinya, kata penjaga itu dengan dingin. Haha, Anda masih punya nyali untuk mengatakannya ketika prefektur Anda bahkan tidak bisa melindungi satu harta pun. Tahukah Anda bahwa guk-guk tuan merasa seperti memasuki kompleks yang tidak dijaga ketika saya memasuki prefektur Anda? Bagaimanapun, kalian semua sudah mendapatkan kompensasi yang cukup untuk jiwa iblis. Big Yellow tertawa. Dia bahkan mencibir secara terbuka, yang menarik perhatian banyak orang. Seseorang di kerumunan itu tertawa. Haha, yang disebut prefektur bergengsi bahkan tidak bisa melindungi hartanya sendiri. Ini benar-benar memalukan. Saya pikir kita harus melewati pelelangan Anda lain kali. Kami bisa langsung pergi ke prefektur Anda dan mengambil harta apapun yang kami inginkan. Inilah yang dikatakan oleh seorang pemuda berkepala biru yang tampaknya berusia 20-an. Dia memiliki kultivasi yang kuat, orang suci kelas 6. Iblis ki di sekitar tubuhnya dengan jelas menunjukkan bahwa dia berasal dari ras iblis. Kalian ras iblis benar-benar tahu bagaimana mengubah kebenaran. Saya terkesan dengan fakta bahwa Anda masih bisa terdengar sangat masuk akal meskipun Andalah yang melakukan kejahatan. Kata pemuda lain, dia mengenakan pakaian ungu. Dia memiliki ki yang luar biasa, dia pasti dari salah satu dari 8 keluarga. Beginilah cara kami, ras iblis melakukan sesuatu. Kami menentang konvensi sepele dalam segala hal. Jika kamu tidak puas tentang itu, ayo kita bertarung. Pemuda dari Demon Rache membuat dingin. Demon Ki-nya berfluktuasi. Meskipun pemuda berbaju ungu tampak marah, dia memilih untuk tidak menanggapi tantangan itu karena dia tahu bahwa itu tidak akan pernah berakhir begitu konflik dengan ras iblis dimulai. Ini adalah pertempuran yang tuli untuk semua alasan setelah adrenalin mereka diaktifkan. Dia tidak ingin terjebak dengan iblis ini karena pelelangan akan segera dimulai. Jiang Chen tersenyum dan menatap penjaga itu. Dia melemparkan beberapa pil padanya dan berkata, saya menyarankan Anda untuk meminum pil ini dan tidak menyinggung guk-guk ini. Dia pasti akan memakanmu jika kamu menyentuh bulunya. Itu hanya akan mengakibatkan kematian yang tidak perlu. Mengingat statusnya di ras iblis, saya yakin ras iblis pasti akan menghancurkan platform pelelangan Anda jika Anda menyentuhnya. Penjaga itu tampak marah tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga pernah mendengar tentang kelompok orang ini dari ras iblis sebelumnya. Juga, Penatua Agung setuju untuk menerima kompensasi mereka kemarin. Itu jelas membuktikan status luar biasa guk-guk ini di ras iblis. Jika guk-guk ini benar-benar mencabik-cabiknya sampai mati, kematiannya akan sia-sia karena prefektur pasti tidak akan menyinggung ras iblis untuk satu penjaga. Dia juga tidak ingin membuat kekacauan sebelum pelelangan dimulai. Kalian semua bisa masuk sekarang, kata penjaga itu dengan dingin. Sialan, ada apa dengan sikap menyebalkan itu? Big Yellow benar-benar sensitif. Dia ingin menggigit penjaga ketika dia melihat sikap penjaga itu, tapi untungnya, dia ditarik oleh telinga Jiang Chen. Kalau tidak, penjaga itu pasti akan terluka parah karena gigitannya. Masih banyak orang menunggu di belakang. Tidak menyenangkan memulai keributan di sini karena itu akan merusak rencananya. Kenapa kamu menarik telingaku? Guk-guk tuan ingin memberinya pelajaran. Big Yellow terdengar tidak puas. Jangan lupakan rencana kita. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Platform lelang di Dark Surge City sangat besar. Itu berbentuk lingkaran. Ada panggung besar untuk barang-barang yang akan ditempatkan selama pelelangan. Lingkungan dipenuhi dengan kursi. Ada kamar di lantai 2. Itu seharusnya yang disebut bagian tamu VIP dan kursi di bawahnya adalah bagian tamu biasa. Siapapun yang bisa masuk ke lantai 2 pasti memiliki status yang tinggi. Chen kecil, kemana kita akan pergi? Tyrant bertanya. Kursi manapun bisa digunakan. Jiang Chen sedang berjalan menuju kursi yang tersebar di lantai dasar. Pada saat ini, pemuda berkepala biru mendekati Jiang Chen dan yang lainnya dan berkata, Big Yellow, ras kami dianggap tamu terhormat. Ayo pergi ke lantai 2. Ini teman-temanmu, bukan? Mereka bisa ikut juga. Dia terdengar menyenangkan dan terus terang, sepertinya kesannya terhadap Big Yellow tidak seburuk itu. Tidak, terima kasih, kami baik-baik saja di sini. Jiang Chen mengepalkan tinjunya pada pemuda berkepala biru itu. Kesannya tentang ras iblis ramah. Kamu dengar itu? Dia bilang dia tidak akan pergi, kita akan tetap di sini. Kata Big Yellow. Baik, saya Blue Lion, bagaimana saya bisa memanggil Anda? Pemuda berkepala biru memandang Jiang Chen. Meskipun pemuda berkulit putih hanyalah orang suci kelas 3 kecil, dia tidak boleh menilai buku dari sampulnya. Dia bisa melihat betapa patuhnya Big Yellow kepada pemuda berpakaian putih ini. Hubungan mereka pasti luar biasa. Meskipun Big Yellow baru saja tiba di Demon Rache, dia sudah mendapatkan status bergengsi. Karena itu, dia dan Lion Rache rela menjalin hubungan baik dengan Big Yellow. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah, Saudara Jiang, jika Anda menemui kesulitan, silakan mencari bantuan saya. Blue Lion berkata dan berjalan menuju tangga. Big Yellow, siapa itu? Tyrant bertanya. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia pasti dari ras singa.
Dia adalah singa api biru, Demon Saint kelas 6 kecil, dianggap sebagai salah satu jenius langka. The Lion Rache selalu menjalin hubungan baik dengan Patriark, yang artinya mereka mendukung keberadaanku. Kata Big Yellow, meskipun dia baru saja bergabung dengan Demon Rache beberapa hari yang lalu, hampir semua anggota ras telah mengenalinya. Ini karena dia secara pribadi dibawa kembali oleh Peacock King. Tentu, ras singa akan tahu tentang masalah ini. Tiba-tiba, telunjuk kiri Jiang Chen bergerak-gerak. Itu membuatnya bingung. Kemudian, itu mulai bergetar lebih cepat. Itu adalah Sein Bond di jarinya, yang tidak merespon. Tapi hari ini, tiba-tiba mulai bergetar. Saat telunjuknya bergetar, dia segera merasakan sesuatu. Matanya berpaling untuk melihat sebuah ruangan di lantai 2. Jari tulang saya bergerak-gerak, artinya salah satu tulang jari saya sudah dekat. Jiang Chen sedikit terguncang oleh sensasi yang tiba-tiba. Perasaan di dalam dirinya sangat jelas. Itu berasal dari sebuah kamar di lantai 2. Pasti ada tulang miliknya di dalam salah satu ruangan itu. Itu bahkan membuat jiwanya mengejang karena ada hubungan darah antara dia dan tulang. Dia tidak akan merasa aman, terutama jiwanya jika salah satu tulangnya dimiliki orang lain. Ekspresi Jiang Chen tampak suram. Saat itu, di tebing suci, dia yakin tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Dia tidak tahu berapa banyak bagian tubuh atau pecahan yang tersisa setelah dia meninggal, tetapi selama tulangnya dekat, dia secara otomatis bisa merasakannya. Begitu dia menyatukan tulangnya saat ini dengan tulang suci, itu akan sangat menguntungkan baginya. Swoosh! Jiang Chen menyebarkan kekuatan jiwanya ke dalam ruangan dan melihat 8 pria duduk di sebuah ruangan. 3 dari mereka adalah orang tua dan 5 lainnya adalah pemuda. Pemuda yang berdiri di depan mengenakan jubah putih yang sama dengan jubah Jiang Chen. Dia memakai ikat pinggang emas. Dia memiliki rambut hitam tebal dan wajah tampan. Kultivasinya adalah orang suci kelas ke-7, kelas tertinggi di ruangan itu juga. Yang disebut sesepuh ini tidak cocok dengan orang-orang muda ini. Jika mereka bertengkar dengan orang tua, perbedaannya akan terlihat jelas terlepas dari usia mereka. Seseorang dapat langsung membedakan seberapa besar bakat yang dimiliki para pemuda ini. Pria termuda memiliki kekuatan tertinggi di antara kelompok itu. Jari telunjuk kanannya jelas berbeda dari jari-jarinya yang lain. Itu memancarkan jejak gelombang energi. Hah, pria muda itu mengerutkan alisnya. Matanya yang berapi-api menatap ke lantai dasar. Jiang Chen dengan cepat mempertahankan kekuatan jiwanya ketika pemuda itu menemukannya. Indra pria ini tajam. Dia bahkan bisa merasakan kekuatan jiwaku. Saya secara emosional dipengaruhi oleh tulang jari tadi, itu mendorong saya untuk mengerahkan kekuatan jiwa saya untuk menemukan tulang itu. Jika saya menggunakan teknik penurunan jiwa yang hebat, dia tidak akan dapat mendeteksi saya bahkan dia memiliki indera yang sangat tajam. Petik 1. Jiang Chen berkata, dengan menggunakan kekuatan jiwanya di seluruh ruangan, dia dapat menentukan bahwa itu sebenarnya adalah tulang jari miliknya. Setelah itu, niat membunuh yang tidak jelas langsung keluar dari tubuh Jiang Chen, seseorang telah menyatukan tulang jari Jiang Chen ke dalam tubuhnya. Itu adalah tindakan penghujatan bagi orang suci terbesar, ini saja bisa membuat pemuda itu terbunuh. Bagaimanapun, Jiang Chen harus mendapatkan kembali barang miliknya. Itu berarti dia harus bertarung dengan pemuda itu cepat atau lambat. Big Yellow, bisakah kamu bertanya kepada Blue Lion ras orang apa yang ada di ruangan itu? Jiang Chen berkata, ini perlombaan Desolate. Big Yellow berhenti sejenak dan berkata, dia sedang berkomunikasi dengan Blue Lion barusan melalui akal ilahi. Seluruh ruangan dipenuhi dengan para jenius dari Desolate Rache. Ras Desolate. Jiang Chen mengerutkan alisnya sekali lagi. Dari 8 keluarga, orang yang memiliki lingkup pengaruh yang lebih luas bukanlah keluarga Dan, keluarga Bin atau ras iblis, itu adalah keluarga Desolate ini. Beberapa mengatakan bahwa mereka mewarisi garis keturunan dari ras asing kuno yang terdiri dari kemampuan luar biasa dan spesial. Meskipun 8 keluarga memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang paling atas adalah keluarga Desolate. Apa yang terjadi saudara Chen? Yan Chenyu bertanya ketika dia merasakan perubahan ekspresi Jiang Chen. Big Yellow, bantu aku bertanya lagi pada Blue Lion, siapa nama pemuda terkemuka itu? Jiang Chen berkata, Big Yellow berkomunikasi dengan Blue Lion lagi. Dia lalu berkata, pria itu disebut Desolate Ning, seorang jenius langka dalam keluarga. Dia telah mencapai orang suci kecil kelas ke-7, bahkan sebelum mencapai usia 30 tahun. Dia adalah bakat yang keluarga Desolate fokuskan pada pelatihan dan dibudidayakan secara besar-besaran. Blue Lion mengatakan bahwa dia telah mengalahkan sesepuh suci kelas 8 sebelum datang ke sini. Tidak heran Sein Bond berada dalam kepemilikannya. Dia adalah bakat yang sangat dihargai dalam perlombaan mereka. Jiang Chen membuat dingin. Dia tidak berhubungan baik dengan keluarga Desolate di kehidupan sebelumnya. Itu adalah sekelompok orang yang sangat sombong, tetapi setelah mereka bertemu Jiang Chen, mereka menderita kerugian besar. Tahun itu, bahkan leluhur tua dari keluarga Desolate dibunuh oleh Jiang Chen. Jadi pada dasarnya, kebencian antara Jiang Chen dan mereka sangat dalam. Chen kecil, kenapa kamu begitu memperhatikan pria itu? Big Yellow terdengar bingung. Tubuhnya memiliki sesuatu yang menjadi milikku. Jiang Chen mengungkapkan seringai. Dalam perjalanan ke Void Triangular Domain ini, dia tidak berencana untuk memulai konflik dengan keluarga Desolate, tapi sepertinya situasinya tidak memberinya pilihan. Jika seseorang sekuat Desolate Ning kembali ke Saint Origin World, akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk meletakkan tangannya padanya. Dengan demikian, sekarang dia berada di Void Triangular Domain, itu akan menjadi tembakan terbaik Jiang Chen. Itu adalah tulang jari miliknya dan dia harus mengambilnya kembali. Dia sudah mendapatkan satu tulang jari di tubuhnya, tapi itu akan benar-benar tertekan saat dia berubah menjadi bentuk naga manusia. Dengan kata lain, Jiang Chen tidak dapat menggunakan kekuatan tulang jari setiap kali dia berubah. Namun, jika dia bisa mendapatkan tulang jari dan menyatukannya dengan tulangnya, dia mungkin bisa menggunakan kekuatan tulang jari ini setelah dia berubah. Juga, kekuatan tempurnya pasti akan ditingkatkan. Yang terpenting, setelah memperbaiki tulang jari, dia bisa menggunakan asal garis keturunannya untuk meningkatkan seni transformasi naganya. Tulang jari akan benar-benar cukup baginya untuk naik kelas. Selanjutnya, alasan terbesar dia datang ke sini adalah untuk meningkatkan kultivasinya. Itu adalah kejutan besar baginya untuk menemukan tulang jari di tempat ini. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Chen Er, orang-orang dari keluarga Desolate bukanlah seseorang yang Anda inginkan sebagai musuh. Mereka jauh lebih kuat dari keluarga Dan.
Dan King mengingatkan, awalnya, saya tidak ingin membuat konflik dengan keluarga Desolate, tapi karena saya sudah memiliki konflik dengan Dan dan keluarga api, tidak masalah jika saya menambahkan satu lagi. Jiang Chen tersenyum pahit. Dia tidak berniat menyinggung keluarga Desolate jika fingerbone-nya tidak dimiliki pemuda itu. Terlepas dari jumlah musuh yang telah dia buat, penting baginya untuk melakukan ini. Jalur seni transformasi naganya ditakdirkan menjadi jalur yang sangat kuat. Meskipun dia masih jauh dari puncak, dia diberikan dengan hati yang sangat ulet. Jika dia tidak membuat gerakan atau rencana untuk mengambil apa yang menjadi miliknya, itu akan menghalangi kemajuan seni transformasi naganya. Begitu seorang kultivator yang kuat telah terpengaruh secara mental, jalur kultivator tidak akan menjangkau terlalu jauh. Sementara itu, di ruang tamu keluarga Desolate, Desolate Ning sedang menatap punggung Jiang Chen dan berkata dengan nada datar. Siapa laki-laki itu? Dia berani menginspeksi saya menggunakan akal ilahi. Jangan mengenalinya. Mungkin hanya orang yang tidak penting. Anda tidak perlu khawatir tentang dia. Seorang pemuda yang berdiri di samping Desolate Ning berkata, benar-benar mengabaikan Jiang Chen. Dong dong dong. Saat ini, 3 dering bel terdengar dari tahap lelang. 3 siluet terbang turun dari langit terbuka dan mendarat di atas panggung. Orang yang berdiri paling depan adalah seorang wanita dengan pakaian seksi. Dia dari generasi ke-8. Selain pakaian seksi, ia memiliki penampilan yang sangat menawan, sosoknya menarik dan kulitnya seputih salju. Isyarat sederhana darinya memancarkan sikap elegan. Wanita seperti dia adalah kekuatan yang sangat menarik bagi pria manapun. Dia harus menjadi juru lelang untuk acara ini. Di belakangnya ada 2 tetua yang menyipitkan mata, tangan mereka bersilang di belakang punggung. Kultivasi mereka sendiri memberi orang tekanan yang tak terlukiskan. Keduanya adalah orang suci kecil kelas 8. Keberadaan mereka cukup untuk menakuti hampir semua orang yang tidak hadir. Selamat datang, teman-teman dari 3 dunia. Namaku disebut Wei Er, juru lelang untuk lelang hari ini. Wanita itu terdengar manis. Itu membuat semua orang merasa nyaman. Dia kemudian membungkuk ke arah orang-orang di depannya untuk menunjukkan kesopanannya. Saya yakin beberapa dari Anda telah pernah ke Void Triangular Domain sebelumnya, sementara beberapa Anda berada di sini untuk pertama kalinya. Kami akan melakukannya sesuai aturan biasa. Wei Er akan memberitahu Anda semua aturan dalam lelang ini. Selama pelelangan, True Meta Seton bermutu tinggi adalah satu-satunya mata uang. Saat pelelangan selesai, Anda semua dapat membayar menggunakan harta Anda. Pil adalah yang terbaik. Seorang spesialis akan ditugaskan untuk menghargai nilai harta Anda. Kata Wei Er. Penjelasannya mudah dimengerti oleh siapapun. Saat menawar, mereka akan menggunakan True Meta Stone bermutu tinggi sebagai harga standar. Karena manusia memiliki sangat sedikit batu ini, mereka perlu menggunakan barang mereka untuk mewakili mata uang. Tentu saja, item yang akan dilelang di sini tidak akan seperti True Meta Stone bermutu tinggi, itu terlalu umum di domain. Jika mereka ingin menukar True Meta Stone bermutu tinggi, mereka bisa pergi ke kota mana saja dan melakukannya. Selain koleksi harta khusus generasi ke-8, banyak pedagang dari 3 dunia berbeda juga telah menempatkan barang-barang mereka di sini dalam pelelangan. Katakanlah Jiang Chen ingin membuat hartanya lebih berharga, dia perlu menempatkan hartanya yang berharga dalam pelelangan ini untuk mencapai harga yang lebih tinggi. Dari sana, dia bisa mendapatkan untung yang sangat besar. Sebuah item yang memiliki harga dasar 10.000 True Meta Stone bermutu tinggi dapat dinaikkan menjadi 2 kali lipat atau lebih setelah pelelangan. Inilah alasan lelang begitu ramai dikunjungi orang. Agar Anda semua mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang mata uang kami, saya akan memberikan Anda semua pengukuran yang akurat. Di sini, 1 batu meta sejati bermutu tinggi akan setara dengan 1 pil pemulihan peringkat surgawi. Baiklah, itu seharusnya telah menyelesaikan semua keraguan utama Anda. Kami akan mulai sekarang. Mari kita mulai dengan harta karun pertama. Wei Er membalik telapak tangannya dan kristal seukuran kepala muncul dan melayang di atasnya. Itu bersinar dengan cemerlang. Semua orang bisa merasakan energi kuat yang berasal dari kristal bahkan dari kejauhan. Ini adalah True Meta Kristal, kristal yang dikumpulkan dari tambang biji meta sejati. Energi yang terkandung dalam kristal ini setara dengan 10.000 True Meta Stone bermutu tinggi, belum lagi, kualitasnya lebih tinggi. Kata Wei Er, 835.